Tepat di hari itu, di sebuah pesta untuk merayakan pelantikan suamiku, Baskara Wijaya, sebagai direktur utama grup perusahaan. Di hadapan selingkuhannya yang muda dan cantik yang menonton dengan gembira, pria yang telah kuabdikan seluruh masa mudaku itu dengan sengaja memerintahkan pengawalnya untuk menamparku tepat 30 kali. Namun, hanya 30 menit kemudian, jabatannya sebagai direktur utama dan kekayaannya yang melimpah lenyap bagai asap. Ia jatuh berlutut di kakiku dan menjerit, "Anissa Kirana, kamu yang menghancurkanku. Namaku Anissa Kirana. Nama yang diberikan orang tuaku dengan harapan hidupku akan selalu damai dan bebas." Tahun ini, usiaku menginjak 35 tahun. Usia yang kata orang cukup matang untuk menerima segala suka dan duka kehidupan. 10 tahun yang lalu, aku menikah dengan Baskara Wijaya. Saat itu, Baskara hanyalah seorang pemuda dari desa yang merantau ke Jakarta hanya dengan tangan kosong dan hati yang penuh ambisi, bermimpi meraih kesuksesan. Waktu itu, aku baru saja lulus dengan predikat terbaik dari Fakultas Ekonomi dan melepaskan kesempatan bekerja di sebuah bank swasta ternama demi membangun bisnis bersamanya dari nol. Kami melewati masa-masa paling sulit bersama, berbagi sebungkus nasi untuk berdua dan begadang semalaman untuk menyelesaikan proyek pertama kami. Cinta kami dibangun di atas perjuangan bersama, berasal dari keyakinan mutlak bahwa selama kami bersama, kami bisa melewati kesulitan apapun, dan kami benar-benar berhasil. Perusahaan kecil kami tumbuh dari hari ke hari, dan Baskara, berkat kecerdasan dan naluri bisnisnya yang tajam, serta dukungan strategi keuangan dariku, secara bertahap membangun posisinya di industri. 5 tahun setelah menikah, saat perusahaan mulai stabil, putra pertama kami, Bima, lahir, dan kami diselimuti kebahagiaan yang tak terhingga. Saat itulah aku memutuskan untuk mundur dan menjadi penopang yang kokoh bagi suamiku. Aku percaya bahwa hal terpenting bagi seorang wanita adalah keluarga. Melihat suami yang sukses dan anak yang baik, aku merasa pengorbananku sangat berharga. Kami pindah ke sebuah villa mewah di kawasan elit Bumi Serpong Damai BSD, lengkap dengan taman dan kolam renang. Sebuah kehidupan yang membuat iri banyak orang. Aku mencurahkan seluruh waktuku untuk merawat putraku, mengurus rumah tangga, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga mertua. Ibu mertuaku, Ibu Hartati, adalah seorang wanita tradisional yang agak keras. Beliau selalu mengajariku, sudah kodratnya istri itu mengurus rumah tangga. Tugas seorang istri adalah bersabar dan berkorban agar suami bisa fokus pada pekerjaan besarnya. Aku selalu mengingat nasihat itu, dan berusaha menjadi menantu yang berbakti serta istri yang bijaksana untuk memenuhi harapannya. Hidup berjalan begitu damai. Baskara semakin sukses, dan status sosialnya semakin tinggi. Ia menjadi direktur di sebuah grup konstruksi raksasa tempat perusahaan kami merger. Ia pulang semakin larut, makan malam bersama di rumah menjadi jarang, dan perjalanan bisnisnya seolah tak ada habisnya. Aku menghibur diri dengan berpikir bahwa inilah kehidupan seorang pria sukses. Tanpa mengeluh, aku hanya diam-diam menunggunya di rumah, menyiapkan makanan kesukaannya, dan menyetrika kemejanya dengan rapi. Aku terbiasa mengantar jemput anak sendirian, menghadiri rapat orang tua murid, dan menangani semua urusan besar dan kecil di rumah. Aku juga terbiasa dengan kesepian yang kurasakan di dalam rumah yang megah itu. Namun, sekitar setahun yang lalu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Baskara berubah. Ia bukan lagi suami yang hangat dan ayah yang penyayang seperti dulu. Ia menjadi mudah marah dan menjauhiku. Panggilan teleponnya selalu rahasia. Ia akan pergi ke balkon atau masuk ke kamar mandi untuk menerima telepon. Ia mulai lebih memperhatikan penampilannya, membeli pakaian mewah yang mahal, dan memakai parfum yang sebelumnya tak pernah ia lirik. Naluri seorang wanita memberitahuku, ada bayangan lain di antara kami. Namun, setiap kali aku mencoba membicarakannya dengan hati-hati, ia selalu memotong dengan kasar. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku punya setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan, tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Atau ia mengejek, mungkin karena kamu terlalu santai di rumah jadi suka berhayal. Coba saja keluar cari uang sendiri, apa masih punya waktu untuk cemburu? Kata-katanya menjadi belati, tak terlihat yang menusuk hatiku. Sakit, tapi aku tidak berani memperbesar masalah. Aku takut. Aku takut jika kebenaran terungkap.
Keluarga yang telah kubangun dengan susah payah selama 10 tahun akan hancur. Aku takut anakku akan kehilangan keluarga yang utuh. Jadi, aku memilih diam. Aku menipu diriku sendiri, berpikir bahwa aku hanya terlalu sensitif, bahwa ia hanya sedang stres karena pekerjaan. Aku berusaha merebut kembali hatinya yang semakin menjauh dengan lebih memperhatikannya, memasak makanan yang lebih lezat, dan berdandan lebih cantik di rumah. Namun, semua usahaku sia-sia. Ia tetap dingin, tetap menjaga jarak, dan malam-malam di mana ia tidak pulang semakin sering terjadi. Dan hari yang menentukan itu pun tiba. Hari itu, Baskara pulang lebih awal dari biasanya dengan wajah berseri-seri. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa, lalu memelukku erat dan menyampaikan kabar luar biasa. "Anissa, aku diangkat menjadi direktur utama grup." Aku membeku di tempat. Jantungku berdebar kencang. Direktur utama, posisi tertinggi, puncak kehormatan yang telah ia kejar selama bertahun-tahun. Seharusnya aku bahagia dan bangga, tapi entah kenapa, rasa cemas yang samar muncul di hatiku. Aku merasa seolah kami berada di dua dunia yang sangat berbeda. Ia terbang ke tingkat yang baru, sementara aku masih seorang ibu rumah tangga yang berputar-putar di sudut dapur. Aku memaksakan senyum. "Selamat, sayang." Tapi ia sepertinya tidak menyadari kegugupanku. Ia bercerita dengan antusias tentang pesta pelantikan yang akan datang. Akan diadakan sangat meriah. "Anissa, aku mengundang semua mitra penting dan eksekutif senior. Kamu juga harus menyiapkan gaun yang sangat indah, yang pantas dengan statusmu sebagai istri direktur utama." Ia berkata dengan suara penuh kebanggaan. Aku hanya mengangguk pelan, tapi di dalam hati aku merasakan jarak yang mengerikan. Ia tidak berdiskusi denganku, ia hanya memberi perintah. Aku merasa bukan lagi pasangan hidup yang berbagi suka dan duka, melainkan sebuah aksesori, sebuah perhiasan yang diperlukan untuk menjaga citranya. Selama beberapa hari berikutnya, ia sibuk dengan persiapan pesta. Ia menyewa event organizer profesional dan memilih sendiri hotel bintang 5 termewah di Jakarta sebagai lokasi. Ia tidak meminta pendapatku sama sekali, dan aku hanya diam-diam mengamati, menekan perasaan yang semakin berat di hati. Aku memilih sendiri sebuah gaun malam berwarna hijau giok. Desainnya elegan dan sopan, namun tidak kehilangan kesan mewah. Aku ingin tampil secantik mungkin, seolah ini adalah upaya terakhirku untuk membuktikan nilaiku di hari pentingnya. Pada sore hari pesta, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku. Wanita di cermin itu masih memiliki jejak masa muda, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Aku merias wajah dengan cermat untuk menyembunyikan kelelahan dan malam-malam tanpa tidur. Saat aku turun, Baskara sudah menunggu dengan tuxedo hitam yang gagah. Ia menatapku dari atas ke bawah, bukan dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan menilai. Ia sedikit mengernyitkan dahi dan berkata, "Kenapa kamu pilih warna ini? Terlihat terlalu tua." "Yah, sudahlah, tidak ada waktu untuk ganti." Masuk ke mobil, kata-katanya seperti menyiram air dingin ke jiwaku. Aku berjalan pelan ke mobil, jantungku terasa sesak. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menyingkirkan awan gelap di hatiku dan menjadi istri yang paling bersinar di sisinya. Namun, aku tidak pernah bermimpi bahwa hanya dalam beberapa jam, di tempat yang megah itu, aku tidak hanya akan kehilangan senyumku, tetapi juga kehormatan, martabat, dan 10 tahun masa muda yang telah kupersembahkan untuk pria itu. Hotel bintang 5 tempat pesta diadakan dihias semegah istana. Cahaya lampu kristal yang menyilaukan membanjiri lantai marmer, yang berkilauan memantulkan bayangan para tamu terhormat dalam balutan gaun mahal. Suara musik yang merdu, dentingan gelas anggur yang jernih, dan tawa yang bersemangat berpadu menciptakan simfoni kesuksesan dan kekuasaan. Aku menggandeng lengan Baskara, berjalan di atas karpet merah, berusaha tersenyum secerah mungkin untuk menyembunyikan kehampaan dan kecemasan di hatiku. Semua mata tertuju pada kami, orang-orang menatapnya dengan kekaguman dan pujian, dan menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan iri. Istri Bapak Direktur Utama ternyata masih sangat muda dan cantik. Pak Baskara benar-benar beruntung. Sudah hebat dalam bisnis, istrinya cantik, putranya pintar. Benar-benar pasangan idaman yang terkenal di Jakarta. Pujian-pujian ini seharusnya membuatku bahagia,
tetapi kini terdengar di telingaku sebagai kemunafikan yang pahit. Aku tahu. Di mata mereka, aku hanyalah latar belakang, sebuah aksesori untuk menonjolkan karier gemilang suamiku. Tidak ada yang tahu apa yang telah aku korbankan dan lepaskan agar ia bisa menjadi seperti hari ini. Baskara tampak sangat puas. Ia membawaku berkeliling, memperkenalkan aku kepada para mitra dan tamu terhormat. Namun, cara ia memperkenalkanku juga sangat asing. Ia tidak berkata, "Ini istri saya, Anissa, yang telah membangun perusahaan bersama saya." Ia hanya berkata singkat, "Istri saya." Dua kata itu, "istri saya," terdengar elegan namun terasa begitu dingin. Itu bukan panggilan untuk pasangan yang dicintai, melainkan terdengar seperti sebuah jabatan, sebuah posisi. Aku merasa seperti boneka tanpa jiwa yang ia bawa untuk memamerkan keharmonisan palsunya kepada dunia. Selama pesta, ia hampir tidak berbicara denganku. Ia sibuk menerima ucapan selamat, berjabat tangan bisnis, dan tersenyum cerah kepada para mitra. Aku berdiri diam di salah satu sudut, memegang gelas anggur merah yang tidak kuminum, menatap kosong pada orang-orang yang lalu lalang. Di tengah pesta yang merayakan keluargaku, aku merasa tersesat dan sendirian. Ibu mertuaku, Ibu Hartati, berbeda. Ia mengenakan kebaya beludru mewah, berkeliling dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kebanggaan. Ia membual seolah jabatan direktur utama yang baru diraih putranya adalah prestasi seluruh keluarga. Melihatku berdiri sendirian, ia mendekat dan berkata dengan nada sedikit menegur. "Anissa, kenapa kamu berdiri di sini? Pergi ke sana, temani suamimu menyambut tamu. Bersikaplah yang pantas sebagai istri direktur utama. Kalau kamu cemberut begitu, orang-orang akan menertawakanmu." Aku hanya mengangguk kecil, tetapi kedua kakiku terasa terpaku di lantai. Aku tidak bisa berbaur dengan suasana munafik ini. Dan ketika pesta mencapai puncaknya, ia muncul. Di tengah aula perjamuan yang sedang memanas, seorang wanita muda berjalan masuk mengenakan gaun merah menyala yang ketat. Ia sangat muda, mungkin sekitar awal 20-an, wajahnya cantik dan tajam, dengan bibir merah yang provokatif, semua mata di ruangan itu seolah tertuju padanya. Ia tidak sendirian, pria yang dengan mesra menggandeng lengannya tidak lain adalah suamiku, Baskara Wijaya. Saat itu, waktu seolah berhenti. Telingaku berdengung, pandanganku kabur, dan dadaku terasa seperti diremas seseorang. Aku membeku di tempat, gelas anggur di tanganku jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Kepingan kaca itu seperti hatiku. Baskara bahkan tidak melirikku. Ia membawa wanita itu langsung ke atas panggung di mana sebuah kue besar diletakkan. Ia mengambil mikrofon, dan suaranya yang lantang menggema di seluruh ruangan. "Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu berharga untuk memeriahkan acara ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya. Dan untuk membuat hari yang membahagiakan ini semakin sempurna, saya ingin memperkenalkan seseorang yang lebih istimewa kepada Anda semua." Ia menoleh ke arah wanita itu. Tatapannya penuh dengan cinta dan puja yang sudah sangat lama tidak kuterima. Ini adalah Clara Maheswari. Seseorang yang selalu berada di sisiku, memberiku semangat, dan menjadi inspirasi hingga aku bisa mencapai kesuksesan hari ini. Dia adalah energiku, dan masa depanku. Aula menjadi riuh, suara bisik-bisik terdengar di sana-sini, beberapa orang bingung, beberapa penasaran, dan beberapa lainnya menatapku dengan pandangan kasihan. Aku berdiri di pusat semua perhatian itu, merasa seperti ditelanjangi di depan ratusan pasang mata. Rasa sakit, penghinaan, dan amarah bergejolak di dalam dadaku seperti badai, menyapu bersih semua ketenangan yang susah payah kutahan. Aku tidak menangis, air mataku sudah lama mengering. Aku hanya merasakan kehampaan yang mengerikan. 10 tahun pengorbanan, 10 tahun pengabdian, pada akhirnya dibalas dengan penghinaan publik di hadapan semua orang. Ia tidak hanya berselingkuh, ia ingin menginjak-injak kehormatanku, ingin menyangkal keberadaanku sepenuhnya. Ibu mertuaku juga tampak terkejut. Ia berdiri dengan mulut ternganga, wajahnya pucat pasi, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan putranya. Ia menoleh ke arahku, tatapannya bercampur antara amarah dan kebingungan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Aku tidak boleh hancur di sini.
Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan kepada mereka. Aku berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkah terasa seberat timah, tetapi tatapanku sedingin es dan tegas. Melihatku mendekat, Baskara sedikit terkejut, tetapi ia segera kembali memasang ekspresi angkuh. Selingkuhannya, wanita bernama Clara itu, menatapku dengan tatapan provokatif, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum mengejek. Aku berhenti pada jarak yang pantas di depan mereka. Aku tidak menatap wanita itu. Aku hanya menatap lurus ke mata Baskara. Suaraku bergetar, tetapi setiap kata terdengar jelas. Baskara Wijaya, bisakah kamu jelaskan? Siapa wanita ini? Dan aku, istri sahmu yang menemanimu di masa-masa tersulit, dianggap apa di matamu sekarang? Baskara mengernyitkan dahi, suaranya menjadi dingin dan kejam. Anissa, jangan membuat keributan di sini. Apa kamu tidak lihat sedang mempermalukanku? Kembalilah ke tempatmu. Kalau ada yang ingin dibicarakan, kita bicarakan di rumah. Mempermalukanmu? Aku tertawa sinis hingga ke tulang. Kamu membawa selingkuhanmu ke pesta dan memperkenalkannya seperti seorang ratu, sementara kamu campakkan seperti barang bekas. Siapa sebenarnya yang mempermalukan siapa? Aula menjadi hening. Semua orang menahan napas, menyaksikan drama di depan mata mereka. Saat itu, Clara angkat bicara. Suaranya semanis madu, tetapi setiap katanya menusuk telingaku seperti jarum. Mbak Anissa, jangan menyusahkan Mas Baskara lagi. Cinta itu tidak salah. Yang salah adalah orang yang sudah tidak dicintai lagi. Mas Baskara dan aku saling mencintai dengan tulus. Mbak juga harus tahu diri, dan mundur dengan indah, kan? Diam! Teriakku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku kehilangan kendali seperti ini. Kamu tidak punya hak untuk berbicara padaku. Melihatku marah, Baskara segera mengangkat tangannya untuk melindungi selingkuhannya. Ia menatapku tajam dan menggeram mengancam, Anissa, ini peringatan terakhirku, jangan membuatku marah. Hari ini adalah hari baikku. Jangan merusaknya. Dalam amarah dan rasa sakit, aku tidak lagi merasa takut. Aku menunjuk wajahnya dan berteriak dengan suara pecah. Kamu manusia tidak tahu terima kasih. Kamu berdarah dingin. Kamu tidak pantas menikmati apapun yang kamu miliki sekarang. Mungkin kata-kataku menyinggung harga diri seorang direktur utama yang baru dilantik. Wajah Baskara memerah karena marah. Tanpa berkata apa-apa, ia menoleh ke arah pengawal bertubuh besar yang berdiri di samping panggung dan memberikan perintah yang sedingin es. Perintah yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tampar wanita itu. Biar dia sadar. Tepat 30 kali. Aula benar-benar membeku. Tidak ada yang percaya seorang pria sukses dan terhormat seperti Baskara Wijaya bisa memberikan perintah sekejam itu kepada istrinya di hadapan ratusan tamu. Pengawal itu ragu sejenak, tetapi melihat tatapan membunuh Baskara, ia mengangguk dan berjalan ke arahku. Aku terpaku di tempat, seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena syok yang begitu besar. Pria yang pernah kucintai, ayah dari anakku, bisa memperlakukanku seperti ini. Di sampingnya, Clara melipat tangannya dengan senyum puas. Ia bersiap untuk menikmati tontonan penghinaanku. Tepat saat tangan besar pengawal itu hendak melayang ke wajahku, aku merasa menjadi luar biasa tenang. Rasa sakit berubah menjadi kebencian, dan kelemahan digantikan oleh tekad sekuat baja. Aku tahu, mulai saat ini, semua antara aku dan Baskara Wijaya telah berakhir, dan ia akan membayar harga yang sangat mahal untuk perbuatannya hari ini. Ia tidak tahu bahwa tragedi yang sedang ia sutradarai ini hanyalah prolog untuk kejatuhannya sendiri. Tangan pengawal itu berhenti di udara, bahkan sebelum menyentuh pipiku, aku mundur selangkah dan mengangkat kepala dengan tegak. Tatapanku menembus lurus ke arahnya, sedingin dan setajam es. Suaraku tidak keras, tetapi dalam keheningan yang mencekam, cukup jelas untuk didengar semua orang. Berani sentuh aku, dan besok kupastikan keluargamu tidak akan punya tempat lagi di Jakarta ini. Kata-kataku mengandung ancaman yang tidak bisa diabaikan. Pengawal itu terkesiap dan berhenti, tangannya yang besar gemetar, dan matanya menunjukkan kebingungan. Ia hanyalah seorang karyawan, dan meskipun setia pada Baskara, ia tidak cukup bodoh untuk mencari masalah bagi dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah Baskara, seolah menunggu perintah lain,
Wajah Baskara memerah karena marah. Ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa istrinya yang selama ini penurut dan sabar bisa mengucapkan kata-kata setajam itu. Ia berteriak, "Apa kamu tuli?" Tampar wanita itu. "Semua tanggung jawab ada padaku." Tetapi aku tidak memberinya kesempatan untuk bertindak. Aku menoleh ke arah Baskara, dengan senyum tipis dan dingin di bibirku. "Baskara Wijaya, apa kamu benar-benar yakin bisa menanggung tanggung jawab itu?" Setelah mengatakan itu, tanpa ragu sedikit pun, aku berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak menuju pintu keluar, melainkan ke lorong staf di belakang panggung. Semua mata mengikuti langkahku. Orang-orang tidak mengerti apa yang akan kulakukan. Mungkin mereka mengira aku melarikan diri karena malu. Baskara dan Clara juga berpikir begitu. Mereka menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah aku adalah pecundang yang menyedihkan. Ibu mertuaku buru-buru mengikutiku, meraih lenganku dan berbisik, "Anissa, jangan berbuat bodoh. Ayo pulang. Biar ibu yang bicara dengannya, jangan mempermalukan keluarga lagi." Aku dengan tenang melepaskan tangannya dan menatapnya tanpa kata, dengan tatapan campuran antara kasihan dan kepahitan. Ia tidak menyadari bahwa keluarga yang berusaha ia lindungi sebenarnya sudah busuk dari dalam. Aku masuk ke belakang panggung, di mana beberapa staf menatapku dengan bingung. Aku tidak mempedulikan mereka. Aku langsung menuju ke sudut terpencil dan mengeluarkan ponsel kecil dari dompetku. Tanganku sama sekali tidak gemetar. Aku menekan nomor yang tersimpan dengan nama yang sangat biasa. "Pak Gunawan," di seberang sana, telepon diangkat hampir seketika. Terdengar suara pria yang rendah dan berwibawa. "Ini Bapak, Anissa." Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang luar biasa tenang, "Pak, sudah waktunya. Mulai sekarang." Sebuah kalimat singkat, tanpa penjelasan atau keluhan. Di seberang sana, jawaban juga hanya satu kata. "Baik." Aku menutup telepon, menghapus riwayat panggilan, lalu berjalan keluar lagi, tapi bukan untuk kembali ke aula perjamuan. Aku keluar dari hotel bintang 5 yang mewah itu melalui pintu darurat, meninggalkan sebuah drama yang akan segera berakhir. Aku tidak pulang ke rumah. Aku berjalan tanpa tujuan di jalanan yang penuh dengan lampu gemerlap. Angin malam yang dingin menerpa wajahku, membuat pikiranku menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Aku tidak menangis. Aku tidak lagi merasakan sakit. Di dalam hatiku hanya tersisa kekosongan dan perasaan lega yang aneh. Seolah semua beban, semua penipuan diri, semua kesabaran selama bertahun-tahun ini luruh malam ini. Aku memberinya kesempatan, tetapi ia sendiri yang menghancurkan segalanya. Aku melihat jam, sudah 15 menit sejak aku menelepon. Semuanya mungkin sudah dimulai. Kembali ke aula pesta. Setelah aku pergi, Baskara berusaha memulihkan suasana. Ia mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum canggung, "Maaf, tadi ada sedikit keributan. Silakan nikmati kembali pestanya." Ia memberi isyarat kepada band untuk memainkan musik yang lebih ceria. Clara juga menggandeng lengannya dan tersenyum cerah, berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi suasana di aula tidak bisa kembali seperti semula. Suara bisik-bisik tidak berhenti. Orang-orang mulai menatap Baskara dengan pandangan berbeda, pandangan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan sedikit hinaan. Bisakah seorang pria yang begitu kejam pada istrinya dipercaya dalam bisnis? Dan tepat 30 menit setelah aku menelepon, badai yang sesungguhnya datang. Ratusan ponsel para tamu di dalam aula bergetar serempak, menandakan notifikasi baru. Berita kilat yang mengejutkan menjadi berita utama di portal berita online terbesar di Indonesia dan komunitas ekonomi paling terpercaya. Breaking news. Direktur Utama baru WJ Group, Baskara Wijaya, tersandung kasus dana gelap dan penggelapan dana miliaran rupiah. Artikel itu disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal. Salinan rekening koran yang menunjukkan transaksi mencurigakan senilai miliaran rupiah yang mengalir ke rekening pribadi, kontrak palsu yang ditandatangani dengan perusahaan fiktif, hingga rekaman percakapan antara Baskara dan mitranya yang berisi rencana menggelembungkan biaya proyek untuk dibagi keuntungan. Semuanya begitu jelas, detail, dan angkanya akurat. Aula menjadi kacau balau, semua orang menunduk menatap ponsel mereka, wajah mereka dipenuhi kengerian. Di pasar saham elektronik, saham WJ Group langsung anjlok,
diselimuti warna merah yang menandakan kejatuhan. Para mitra utama yang baru saja bersulang untuk Baskara kini menatapnya dengan pandangan campuran antara amarah dan cemas. Ponsel Baskara juga mulai berdering tak henti-hentinya. Dengan tangan gemetar, ia menjawab telepon. Dari seberang sana, terdengar suara wakil direktur yang panik. "Pak Dirut, gawat, semua bukti korupsi Bapak tersebar di internet. Para pemegang saham menuntut RUPS luar biasa, dan OJK juga sudah mulai melakukan penyelidikan." Baskara membeku di tempat, ponselnya jatuh dari genggaman dan hancur berkeping-keping di lantai marmer. Wajahnya pucat pasi tanpa sedikit pun darah. Ia terhuyung-huyung dan buru-buru meminjam ponsel orang lain untuk memeriksa berita itu. Matanya membelalak ngeri saat melihat bukti-bukti itu. Ia tahu semua itu benar, dan ia tahu hanya ada satu orang yang bisa memiliki bukti-bukti rahasia itu. Ia mengangkat kepala dan dengan panik mencari sosokku di tengah kerumunan. Tapi aku sudah tidak ada di sana. Ia berlari keluar dari aula, menuju lobi, dan akhirnya menemukanku. Aku berdiri diam di depan pintu utama hotel, seperti hantu. Mobil Pak Gunawan sudah menungguku di tepi jalan. Baskara berlari ke arahku, mencengkeram bahuku dan berteriak seperti orang gila. "Anissa, ini perbuatanmu, kan? Semua ini rencanamu, kan?" Jawab. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang luar biasa tenang. Ia mengguncang bahuku dengan keras, dan berteriak dengan suara panik. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu ingin menghancurkanku? Menghancurkan keluarga ini?" Akhirnya aku membuka mulut. Suaraku sedingin es. Yang menghancurkan segalanya bukan aku, tapi kamu sendiri, Baskara. Saat kamu memerintahkan pengawal untuk menamparku 30 kali di depan selingkuhanmu, saat itu juga kamu menandatangani surat hukuman mati untuk kariermu sendiri. Baskara berdiri terpaku, lalu seolah menyadari sesuatu, ia jatuh berlutut di kakiku. Ia memeluk kakiku dan meraung-raung dengan menyedihkan. Air mata yang sia-sia dan sudah terlambat. "Anissa, aku salah. Kumohon kembalikan semuanya. Kamu membunuhku. Kamu membunuh keluarga ini." Aku menatap pria yang berlutut di kakiku, pria yang pernah kucintai seperti nyawaku sendiri. Sosoknya yang berwibawa sebagai direktur utama telah lenyap, hanya menyisakan penampilan menyedihkan seorang pecundang. Aku dengan tenang menarik kakiku dan mundur selangkah. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa kasihan, hanya rasa lelah yang tak berkesudahan yang menyelimutiku. Aku berbalik menuju mobil yang menunggu. Meninggalkan di belakangku suara tangis putus asa dan karier seorang pria yang jatuh ke jurang tepat di puncak kejayaannya. Pintu mobil tertutup, memisahkanku dari dunia yang bising dan munafik itu. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan bukti-bukti itu? Dan siapa pria bernama Gunawan yang membantuku menjalankan rencana sempurna ini? Semua ini bukanlah tindakan impulsif yang terjadi dalam 30 menit. Ini adalah badai besar yang telah kupupuk diam-diam untuk waktu yang sangat lama. Banyak dari Anda mungkin berpikir bahwa rencana balas dendamku adalah tindakan impulsif, tindakan gegabah seorang wanita yang terpojok. Tapi tidak. Badai yang menghancurkan karier Baskara Wijaya malam itu tidak tercipta dalam 30 menit. Itu adalah buah dari waktu yang sangat panjang, lebih dari 6 bulan di mana aku hidup dalam neraka. Hasil dari air mata yang kutelan, rasa sakit yang berubah menjadi kebencian, dan sebuah rencana yang diperhitungkan dengan cermat. Untuk membantu Anda mengerti, izinkan aku menceritakannya kembali dari awal. Dari hari di mana aku pertama kali menyadari bahwa pria yang kucintai dan kupercayai sepenuh hati bukan lagi milikku. Kisah ini dimulai 6 bulan yang lalu, pada suatu sore saat hujan turun dengan deras. Hari itu adalah ulang tahun ke-8 putra kami, Bima. Aku menghabiskan sepanjang hari di rumah menyiapkan pesta kecil yang hangat, memasak semua makanan kesukaan ayah dan anak itu. Sejak pagi, aku sudah menelepon Baskara, mengingatkannya untuk pulang lebih awal agar bisa meniup lilin bersama putranya. Ia berjanji dengan yakin. "Tenang saja, Anissa. Biar langit runtuh pun, aku akan pulang untukmu dan Bima. Aku percaya padanya." Aku dan putraku duduk di meja makan di samping kue dengan lilin yang menyala, menunggunya. Kami menunggu dari jam 6 sore, jam 7, hingga jam 8 malam. Makanan di atas meja sudah dingin, dan lilin di atas kue sudah meleleh habis.
Bima menguap dan bertanya padaku. Bunda, kenapa ayah belum pulang? Aku sudah mengantuk. Jantungku terasa seperti diremas. Aku memeluk putraku dan berusaha menenangkannya. Ayah sebentar lagi pulang, sayang. Mungkin ada rapat mendadak, tapi Baskara tidak datang. Hampir jam 11 malam, saat putraku sudah tertidur di bahuku, ia pulang dalam keadaan mabuk berat. Di kerah kemeja putihnya, ada bekas lipstik merah menyala yang belum pernah kupakai. Bau parfum wanita yang menyengat bercampur dengan bau alkohol menusuk hidungku. Saat itu, duniaku runtuh. Aku tidak berteriak atau bertanya. Aku hanya diam-diam membantunya masuk ke kamar, mengganti pakaiannya, lalu duduk sendirian di ruang tamu, menatap derasnya hujan di luar jendela. Malam itu aku menangis. Aku menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Aku menangisi kenaifanku, pengorbanan 10 tahunku yang diinjak-injak, dan demi putraku yang masih kecil. Keesokan paginya, Baskara bangun dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia hanya mengucapkan permintaan maaf sekadarnya karena melanggar janji, lalu bergegas berganti pakaian dan berangkat kerja. Ia sama sekali tidak memperhatikan mataku yang bengkak atau keheninganku yang menakutkan. Ketidakpedulian itulah yang memadamkan sisa-sisa harapan terakhir di dalam diriku. Aku tahu aku tidak bisa hidup dalam penipuan ini sehari pun lagi. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa bertindak gegabah. Baskara Wijaya saat ini bukanlah pemuda miskin dari desa. Ia punya jabatan, kekuasaan, dan koneksi. Jika aku membuat keributan, yang paling dirugikan adalah aku dan putraku. Ia bisa dengan mudah melabeliku sebagai istri pencemburu yang gila dan paranoid, dan menggunakan uangnya untuk merebut hak asuh anak. Aku akan kehilangan segalanya. Di tengah keputusasaan, sebuah pikiran melintas di benakku. Aku tidak boleh menjadi korban. Aku harus menjadi pejuang. Aku harus mendapatkan keadilan dengan tanganku sendiri. Dan untuk itu, aku butuh bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Tapi dari mana harus memulai? Aku sudah terlalu lama menjadi ibu rumah tangga yang terasing dari kehidupan sosial, semua koneksiku sudah terputus. Aku merasa diriku begitu kecil dan tidak berdaya. Aku sempat berpikir untuk menyewa detektif swasta, tetapi aku takut tidak bisa dipercaya atau rahasia akan bocor. Aku merenung selama berhari-hari tanpa bisa tidur, tubuhku semakin kurus. Lalu suatu hari, saat sedang merapikan perpustakaan tua almarhum ayahku yang sangat kuhormati, aku tanpa sengaja menemukan buku alamat lamanya. Aku membalik lembar demi lembar kertas yang sudah menguning, dan berhenti pada satu nama, Gunawan Santoso. Pak Gunawan? Dan nomor telepon yang tertulis di sampingnya, Pak Gunawan. Aku ingat, beliau adalah sahabat terdekat dan saudara angkat ayahku. Dulu setiap kali beliau datang ke rumah, beliau selalu menggendongku dan memberiku permen. Beliau juga seorang pengusaha sukses, dan ayahku selalu mengagumi kejujuran dan kemampuannya. Setelah ayah meninggal, kontak antara keluarga kami dan beliau menjadi jarang. Aku tidak tahu apakah nomor ini masih aktif, tetapi dalam keadaan terdesak, aku memutuskan untuk mencoba harapan terakhir ini. Aku memberanikan diri menekan nomor itu, jantungku berdebar kencang. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara pria yang familiar, rendah, dan berwibawa. Halo, apakah ini Pak Gunawan? Saya Anissa, Pak. Putrinya almarhum Pak Wijoyo. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara yang penuh haru. Anissa? Benarkah ini Anissa? Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu dan keluarga? Suara hangat Pak Gunawan seperti hujan yang membasahi jiwaku yang kering. Tangisku pecah, aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Di seberang sana, Pak Gunawan sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beliau berkata dengan lembut, Anissa, jangan menangis. Ceritakan apapun pada Bapak. Bapak sudah menganggapmu seperti putri sendiri. Apapun yang terjadi, Bapak tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Pak Gunawan di sebuah kafe yang tenang dan sepi. Aku menceritakan segalanya padanya, perubahan Baskara, bekas lipstik di kemejanya, dan ketidakpeduliannya yang dingin dan kejam. Aku bercerita dengan suara terputus-putus sambil menangis. Pak Gunawan hanya diam mendengarkan, wajahnya mengeras,
dan matanya menunjukkan kemarahan. Setelah ceritaku selesai, beliau mengetuk meja dengan ringan dan berkata dengan tegas, "Baskara Wijaya, beraninya dia melakukan itu pada putri sahabatku. Ini tidak bisa dibiarkan. Anissa, jangan khawatir. Bapak akan membantumu." Aku menatapnya dengan ragu. "Tapi, Pak, dia sekarang punya kekuasaan. Saya takut." Pak Gunawan memotong kata-kataku dan berkata dengan tatapan tajam, "Apa gunanya kekuasaan? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Yang penting sekarang adalah kita harus bertindak dengan cerdas. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin bercerai baik-baik dan menerima tunjangan? Atau kamu ingin dia membayar semua perbuatannya?" Aku menatap Pak Gunawan. Di kepalaku terbayang wajah Baskara yang mabuk di malam ulang tahun putranya, bekas lipstik merah yang jelas, dan senyum merendahkan yang ia tunjukkan setiap kali aku mencoba bertahan. Api kebencian berkobar di dalam diriku, aku mengepalkan tanganku, suaraku menjadi dingin dan tegas. "Saya ingin dia membayar, Pak. Saya ingin dia kehilangan semua yang dia miliki sekarang, semua yang dia dapatkan dengan menginjak-injak pengorbanan saya." Pak Gunawan menatapku, dan matanya bersinar puas. Beliau mengangguk, "Bagus. Kamu punya nyali. Persis seperti ayahmu. Jika kamu sudah memutuskan begitu, Bapak akan membantumu sampai akhir. Tapi jalan ini akan sangat sulit dan berbahaya. Apa kamu siap?" Tanpa ragu sedikit pun, aku menatap lurus ke matanya. "Ya. Saya siap." Mulai hari itu, aku bukan lagi Anissa yang lemah. Aku menjadi orang lain yang hidup dengan satu tujuan, membuka topeng Baskara Wijaya, dan rencana kami mulai disusun. Rencana yang cermat, detail, dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Apa yang terjadi di pesta malam itu hanyalah akhir yang telah diramalkan dari sandiwara palsu ini, tapi bagaimana kami bisa mengumpulkan bukti-bukti keuangan rahasia itu, dan seberapa besar peran Pak Gunawan dalam rencana ini? Itu adalah cerita panjang lainnya. Setelah pertemuan yang menentukan itu, aku seolah mendapatkan kekuatan besar yang tak terlihat. Aku tidak lagi merasa sendirian atau tidak berdaya. Aku tahu ada penopang yang kokoh di belakangku. Seseorang yang tidak hanya memiliki kekayaan dan kekuasaan yang cukup, tetapi yang terpenting, memiliki kepercayaan dan kasih sayang yang tulus. Rencana kami dibagi menjadi 2 tahap besar. Pertama, pengumpulan bukti. Kedua, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Pak Gunawan menjelaskan dengan jelas kepadaku. Untuk menjatuhkan seseorang yang berada di puncak kejayaan seperti Baskara Wijaya, bukti perselingkuhan saja tidak cukup. Di dunia bisnis, masalah pria dan wanita hanyalah skandal biasa yang bisa mempermalukannya, tetapi tidak bisa menghancurkan karirnya. Untuk menjatuhkannya sepenuhnya, kami harus menyerang tumit Achilles terbesarnya, keuangan dan hukum. Pak Gunawan memperkenalkanku pada tim investigasi swasta paling profesional dan terpercaya yang pernah bekerja dengannya. Mereka berbeda level dari detektif swasta biasa. Mereka adalah para profesional sejati yang terdiri dari mantan detektif kepolisian dan pakar keamanan siber. Biayanya tidak murah, tetapi Pak Gunawan berkata uang bukan masalah, yang penting adalah keadilanku terungkap. Tugas pertama tim investigasi adalah mengidentifikasi identitas dan latar belakang selingkuhan itu. Hanya dalam 3 hari, mereka membawa semua informasinya. Namanya Clara Maheswari. Seorang model kelas B yang dikenal di klub-klub mewah atau pesta kalangan atas di Jakarta. Ia mendekati Baskara di sebuah acara jamuan bisnis, dan dengan penampilan cantik serta trik liciknya, ia dengan cepat memikat hati seorang pria yang sudah bosan dengan istrinya dan mendambakan hal baru. Tapi bukan itu saja. Tim investigasi menemukan bahwa di belakang Clara, ada pria lain. Ia adalah pesaing bisnis Baskara, dan ia menggunakan Clara untuk mendapatkan informasi internal WJ Group. Saat mengetahui fakta ini, aku marah, tetapi di sisi lain, aku merasa kasihan pada Baskara. Ia pikir ia telah menemukan cinta sejati, energi baru, tetapi sebenarnya ia hanyalah bidak catur yang dimainkan oleh orang lain. Namun, rasa kasihan itu lenyap seketika saat aku melihat foto-foto yang dikirim oleh tim investigasi. Foto Baskara dan Clara bergandengan tangan berbelanja di department store kelas atas.
Foto mereka berpelukan dan berciuman di penthouse mewah yang dibelikan Baskara. Dan yang paling menyakitkan adalah foto mereka berlibur ke luar negeri bersama, setelah berbohong padaku bahwa ia harus melakukan perjalanan bisnis mendadak. Setiap kali melihat foto-foto itu, jantungku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya menyimpan semuanya, memasukkannya ke dalam folder terpisah di komputerku, dan memberinya nama pengkhianatan. Bersamaan dengan pelacakan Clara, tugas yang lebih penting dari tim investigasi adalah menyelidiki kondisi keuangan Baskara. Bagian ini adalah yang paling sulit karena Baskara sangat berhati-hati dan licik dalam transaksinya. Pak Gunawan harus mengerahkan seluruh jaringannya untuk membantu tim investigasi. Ia meminta bantuan seorang teman lama yang memegang jabatan tinggi di sebuah bank besar untuk membantu melacak aliran dana yang mencurigakan. Dan kebenaran yang mengerikan mulai terungkap perlahan. Baskara tidak hanya memberikan biaya hidup pada selingkuhannya, ia mulai menggelapkan uang perusahaan sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Ia mendirikan banyak perusahaan fiktif, atau paper company, atas nama orang-orang kepercayaannya. Kemudian, ia membuat kontrak konstruksi atau pengadaan material palsu dengan perusahaan-perusahaan ini, menggelembungkan nilainya beberapa kali lipat untuk menyedot dana dari grup. Aku duduk di depan layar komputer, membaca satu persatu laporan dan rekening koran yang dikirim oleh tim investigasi. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena rasa jijik yang luar biasa. Pria yang pernah kukagumi bakat dan tekadnya itu, ternyata adalah monster serakah yang tidak segan-segan menggunakan segala cara. Ia memanfaatkan kepercayaan para pemegang saham, dewan direksi, dan aku untuk memperkaya dirinya sendiri. Uang yang ia gelapkan mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah yang lebih dari cukup untuk ia dan selingkuhannya hidup mewah seumur hidup. Aku teringat masa-masa sulit saat kami berdua hidup hemat, mengirit pengeluaran. Aku ingat hari-hari saat aku rela tidak membeli baju baru, agar uangnya bisa ia gunakan untuk bertemu dengan mitra bisnis. Semua pengorbanan itu mungkin hanyalah sebuah lelucon di matanya. Semakin dalam kami menggali, semakin banyak korupsi serius yang kami temukan. Baskara tidak hanya melakukan penggelapan, tetapi juga diduga memberikan suap kepada beberapa pejabat untuk memenangkan proyek-proyek besar. Ia telah membangun jaringan kelompok kepentingan yang canggih untuk menutupi tindakan ilegalnya. Setelah memeriksa semua dokumen, Pak Gunawan hanya berkata satu hal, orang ini tidak hanya mengkhianatimu. Ia telah mengkhianati seluruh bisnis yang telah ia bangun. Ia menggali kuburnya sendiri. Aku duduk di kantor Pak Gunawan. Di sekelilingku, tumpukan dokumen tebal menumpuk. Aku merasa seperti berada di hadapan monster raksasa. Monster yang diciptakan oleh keserakahan dan kebohongan pria yang pernah kucintai. Pak Gunawan bertanya padaku, Anissa, dengan bukti-bukti ini, kita bisa segera menyeretnya ke pengadilan. Ia akan menerima hukuman yang sangat berat. Apa kamu mau begitu? Aku terdiam cukup lama. Wajah putraku, Bima, terlintas di benakku. Jika Baskara masuk penjara, putraku harus tumbuh tanpa ayah. Ia mungkin harus hidup dengan label sebagai anak seorang narapidana. Rasa sakit itu mungkin lebih besar dari rasa sakit pengkhianatan yang kualami. Aku menatap Pak Gunawan, menggelengkan kepala, dan berkata dengan suara tercekat, saya tidak ingin dia masuk penjara, Pak. Setidaknya demi putra saya hanya ingin dia kehilangan semua yang paling ia banggakan. Kariernya, jabatannya, dan juga kesombongannya. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak ke jurang. Seperti yang saya rasakan sekarang. Pak Gunawan menatapku. Matanya menunjukkan keterkejutan. Lalu berubah menjadi pemahaman dan rasa hormat. Beliau mengangguk. Baik. Jika itu yang kamu inginkan, ada cara lain. Cara yang tidak menggunakan kekuatan hukum, tetapi lebih menyakitkan daripada masuk penjara. Dan sejak saat itu, tahap kedua dari rencana dimulai. Kami tidak akan menuntutnya. Kami akan menggunakan bukti-bukti ini sebagai senjata, sebagai bom waktu, dan meledakannya pada saat yang paling tidak ia duga. Saat ia berada di puncak kejayaannya, saat ia merasa menjadi penguasa dunia. Dan pesta pelantikannya sebagai direktur utama adalah panggung yang paling sempurna untuk menjatuhkannya secara dramatis. Namun, agar bom itu memiliki daya hancur maksimal, dibutuhkan satu elemen lagi,
elemen yang bisa mengguncang fondasi WJ Group itu sendiri. Dan saat itulah peran sejati Pak Gunawan menjadi jelas. Jika tim investigasi swasta adalah ujung tombak yang diam-diam mengumpulkan amunisi, maka Pak Gunawan adalah sang jenderal yang menyusun strategi dan mempersiapkan pertempuran terakhir. Ketika aku memutuskan untuk tidak menyeret Baskara ke pengadilan melainkan menjatuhkannya di dunia bisnis, Pak Gunawan tersenyum penuh arti dan bangga. Beliau berkata, "Anissa, sekarang kamu benar-benar sudah dewasa. Terkadang, hukuman yang paling menyakitkan bukanlah kurungan fisik, melainkan kehancuran mental. Mari kita buat Baskara merasakannya." Pak Gunawan mulai menjelaskan rencananya padaku. Menurutnya, sekadar menyebarkan bukti korupsi di internet tidaklah cukup. Itu memang akan memberikan kejutan besar dan membuat harga saham anjlok, tetapi Baskara dengan koneksi dan kelihayannya pasti akan menemukan cara untuk lolos. Ia bisa melimpahkan tanggung jawab pada bawahannya atau menggunakan uang untuk membungkam opini publik. Agar ia tidak bisa bangkit lagi, kami harus merebut kendali dari dalam. Artinya, kami harus menjadi kekuatan yang cukup kuat di dalam WJ Group untuk bisa menentukan nasibnya. Aku bertanya dengan bingung. Tapi bagaimana mungkin? Saya hanya pemegang saham kecil. Dan Bapak tidak ada hubungannya dengan grup. Pak Gunawan tersenyum seperti seorang veteran perang. Siapa bilang tidak ada hubungannya? Di dunia bisnis, tidak ada yang mustahil. Asalkan ada dana yang cukup dan rencana yang sempurna. Rencana Pak Gunawan benar-benar membuatku terkejut. Selama 6 bulan terakhir, saat aku menyelidiki Baskara, Pak Gunawan juga diam-diam bergerak. Beliau menggunakan asetnya yang besar dan jaringannya di dunia keuangan untuk mendirikan sebuah dana investasi fiktif, Ghost Investment Fund. Dana ini tidak atas nama beliau, melainkan atas nama orang-orang yang sangat ia percayai seperti pengacara atau pakar keuangan, orang-orang yang sama sekali tidak terkait. Kemudian, dana ini mulai membeli saham WJ Group di pasar saham. Mereka mengakumulasi saham secara diam-diam dan perlahan, tanpa menarik perhatian, sedikit demi sedikit setiap hari, dari investor retail kecil hingga pemegang saham yang ingin menarik dana, mereka melakukannya dengan sangat profesional sehingga tidak ada seorang pun, termasuk Baskara dan manajemen grup, yang menyadari bahwa seekor hiu raksasa sedang diam-diam menelan perusahaan mereka. Aku hanya mendengarkan dengan tercengang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa selama aku tenggelam dalam rasa sakit dan kebencian, Pak Gunawan telah melakukan hal sebesar itu untukku. Beliau tidak hanya menghibur dan memberiku semangat, tetapi juga menginvestasikan harta dan usahanya untuk membantuku mendapatkan keadilan. Mataku berkaca-kaca. "Pak, kenapa Bapak melakukan sejauh ini untuk saya?" Pak Gunawan melambaikan tangannya, tatapannya menjadi hangat dan penuh kenangan. "Anissa, Bapak melakukan ini bukan hanya untukmu, ini juga untuk ayahmu. Dulu saat ayahmu masih hidup, kami punya mimpi. Membangun perusahaan yang kokoh dan bermanfaat bagi masyarakat dengan cara yang jujur. Tapi ayahmu pergi terlalu cepat, dan Bapak harus berjuang sendirian. Baskara, yang muda dan berbakat, apalagi dia pilihanmu, Bapak berharap dia bisa mewujudkan mimpi itu menggantikan ayahmu. Tapi dia salah jalan. Dia menjadikan perusahaan sebagai alat untuk memperkaya diri dan mengkhianati kepercayaan semua orang. Yang Bapak lakukan ini juga untuk membereskan apa yang telah ia rusak dan mengembalikan jalan yang benar di industri ini. Dan yang terpenting, untuk melindungi satu-satunya putri sahabat terbaik Bapak." Mendengar kata-kata tulus Pak Gunawan, aku tidak bisa berkata apa-apa selain, "Terima kasih." Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihku yang mendalam. Pak Gunawan terus menjelaskan rencananya. Saat ini, dana investasinya telah memiliki hampir 30% saham WJ Group. Jumlah ini cukup untuk menjadikan kami salah satu pemegang saham terbesar dan memiliki suara yang menentukan di dewan direksi. Namun, semua ini masih rahasia. Tidak ada yang tahu siapa pemilik sebenarnya dari dana investasi itu. Mereka hanya tahu itu adalah lembaga keuangan asing yang misterius. Dan sekarang, Anissa, Pak Gunawan menatapku dengan tajam, potongan puzzle terakhir dari rencana ini adalah kamu. "Saya?" Tanyaku kaget. "Betul. Aku akan memproses pengalihan seluruh saham yang dimiliki dana investasi itu atas namamu. Kamu akan menjadi pemilik 30% saham itu. Kamu akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di grup setelah negara." Aku tergagap karena terkejut.
Tapi saya tidak bisa, Pak. Saya tidak punya uang, dan sudah terlalu lama meninggalkan bidang ini. Pak Gunawan tertawa. Siapa bilang butuh uang? Ini Bapak pinjamkan padamu. Setelah semua selesai, kamu bisa membayarku kembali dengan dividen dari saham itu. Dan soal pengalaman, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu punya bakat dan kecerdasan yang diwariskan ayahmu. 10 tahun sebagai ibu rumah tangga mungkin membuatmu lupa beberapa keterampilan, tapi tidak akan mematikan naluri seorang ahli keuangan. Bapak akan membimbingmu langkah demi langkah. Aku duduk di sana, diliputi perasaan yang sulit diungkapkan, khawatir dan takut. Tetapi pada saat yang sama, ada kegembiraan dan kebanggaan yang meluap-luap. Pak Gunawan tidak hanya ingin membantuku balas dendam. Ia ingin memberiku kesempatan untuk memulai hidup kembali, kesempatan untuk menemukan diriku sendiri, kesempatan untuk tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang suami. Ia ingin aku menjadi Anissa yang mandiri, kuat, dan memiliki nilai tersendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke mata Pak Gunawan, dan mengangguk dengan tegas. Baik, Pak. Akan saya coba. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak dan Ayah. Mulai hari itu, hidupku memasuki babak baru. Siang hari, aku tetaplah ibu rumah tangga yang penurut dan sabar. Merawat anak, menyiapkan makanan untuk Baskara, dan memainkan peran sebagai istri yang tidak pernah mengeluh dengan sempurna. Tetapi saat malam tiba dan seluruh keluarga tertidur, aku menjadi orang lain. Aku mempelajari materi-materi yang dikirimkan Pak Gunawan. Aku membaca kembali laporan keuangan, menganalisis strategi manajemen grup. Aku belajar bagaimana cara berpikir dan mengambil keputusan sebagai pemegang saham mayoritas. Pak Gunawan, seperti guru yang berdedikasi, menjelaskan setiap klausul satu persatu dan menganalisis langkah-langkah di papan catur raksasa bernama bisnis. Perlahan, pengetahuan keuangan yang kupikir telah kulupakan kembali bangkit dan menjadi lebih tajam dan kuat dari sebelumnya. Aku bukan lagi Anissa yang naif 10 tahun yang lalu. Aku telah ditempa oleh rasa sakit pengkhianatan dan dipersenjatai dengan senjata paling tajam. Aku hanya menunggu hari di mana Baskara Wijaya mencapai puncak kejayaannya. Hari itu akan menjadi hari di mana aku secara resmi tampil, bukan sebagai istrinya, tetapi sebagai musuh terbesarnya. Bom waktu sudah terpasang, pemicunya adalah pesta pelantikan itu, dan detonatornya tidak lain adalah diriku sendiri. Tapi bagaimana cara meledakkan bom itu dengan paling sempurna, agar Baskara tidak punya jalan keluar sama sekali? Itu adalah hasil dari perhitungan lain yang sangat cermat. Menjadi pemegang saham mayoritas anonim di WJ Group memberiku status yang sama sekali berbeda. Aku bukan lagi orang luar yang hanya bisa menonton dengan marah. Kini aku bisa melihat setiap sudut dan aktivitas di dalam kerajaan yang begitu dibanggakan oleh Baskara Wijaya. Pak Gunawan mengatur agar aku bisa mengakses laporan internal dan notulen rapat yang hanya diizinkan untuk pemegang saham mayoritas. Tentu saja, semuanya dilakukan atas nama dana investasi fiktif itu. Setiap malam, saat Baskara tertidur pulas karena mabuk setelah pesta di luar atau sibuk bertukar pesan dengan selingkuhannya, aku duduk di depan komputer dan berubah menjadi seorang analis keuangan sejati. Angka tidak pernah berbohong. Semakin dalam aku mempelajari laporan, semakin jelas jaringan penggelapan yang canggih yang telah dibangun Baskara. Ia tidak hanya menggunakan kontrak melalui perusahaan fiktif, tetapi juga menyalahgunakan kekuasaannya untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi kunci, menciptakan tim yang solid yang saling melindungi. Mereka bersama-sama merekayasa proyek dan membagi keuntungan di atas keringat dan kerja keras ribuan karyawan lainnya. Rasa jijikku tumbuh dari hari ke hari. Ini bukan lagi sekadar kebencian seorang istri yang dikhianati. Ini adalah kemarahan seorang manajer yang jujur terhadap tindakan tidak bermoral yang merusak fondasi seluruh perusahaan. Aku dan Pak Gunawan tahu bahwa agar serangan terakhir kami memiliki bobot yang sesungguhnya, tidak cukup hanya dengan menyebarkan bukti di internet. Itu hanyalah serangan terhadap opini publik, sedangkan serangan pamungkas haruslah serangan terhadap struktur hukum dan kekuasaan di dalam grup. Dan saat itulah perangkap yang sempurna dipasang. Pak Gunawan menganalisis dengan cermat struktur dewan direksi grup. Selain Baskara dan timnya, ada direktur lain. Para pendiri di masa lalu, orang-orang yang memiliki kecintaan pada perusahaan tetapi secara bertahap disingkirkan oleh Baskara. Mereka tidak puas.
tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Merekalah sekutu potensial yang harus kami tarik. Atas saran Pak Gunawan, aku memulai operasi kontak diam-diam. Aku tidak maju sendiri, sebagai gantinya, Pak Gunawan mengirim seorang pengacara yang mewakili dana investasi kami untuk bertemu secara rahasia dengan setiap anggota Dewan Direksi. Pengacara itu tidak mengatakan bahwa kami berniat menjatuhkan Bhaskara. Ia hanya menyajikan analisis tajam tentang penurunan kinerja manajemen dan keputusan investasi yang meragukan, menanamkan benih keraguan di benak mereka. Pada saat yang sama, ia menyajikan rencana restrukturisasi yang menjanjikan dan visi baru untuk grup jika terjadi pergantian kepemimpinan. Langkah Pak Gunawan ini sangat cerdas. Ini mengubah pertarungan ini dari balas dendam pribadi menjadi perjuangan untuk kelangsungan hidup dan kemajuan seluruh grup. Ini menggerakkan hati para direktur yang memiliki loyalitas pada perusahaan. Mereka mulai goyah. Sementara itu, aku punya tugas lain. Tugas yang hanya bisa kulakukan sendiri, mendapatkan tanda tangan Bhaskara. Bukan di atas kertas biasa, melainkan tanda tangan digital yang ia gunakan untuk transaksi rahasia, yaitu sertifikat digitalnya. Pak Gunawan berkata jika aku berhasil mendapatkannya, kami bisa mengakses dokumen-dokumen paling rahasia yang bahkan tim investigasi pun tidak bisa akses. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Bhaskara adalah orang yang sangat curiga. Ia selalu membawa USB yang berisi sertifikat itu bersamanya. Setelah merenung selama beberapa malam, aku memutuskan untuk memasang perangkap dengan memanfaatkan kelemahan terbesarnya, kesombongan dan perselingkuhannya. Aku tahu selingkuhan Bhaskara, Clara, punya kebiasaan sering meminta hadiah mahal. Setelah memata-matainya, aku tahu ia baru-baru ini mengincar tas mewah edisi terbatas yang harganya hampir 1 miliar rupiah. Aku tahu ia akan segera merengek pada Bhaskara untuk membelikannya, dan aku bergerak lebih dulu. Aku meminta Pak Gunawan untuk membeli tas itu terlebih dahulu atas nama pelanggan VIP, kemudian, aku memulai aktingku. Aku memilih suatu malam saat suasana hati Bhaskara sedang sangat baik. Aku menyiapkan makan malam yang mewah, berdandan cantik, dan bersikap sangat mesra. Setelah makan, aku memasang ekspresi sedih dan berkata padanya, "Bhaskara, aku tahu kamu sangat lelah akhir-akhir ini. Aku juga tahu aku tidak banyak membantumu di rumah. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang bisa membuatmu senang." Bhaskara tampak terkejut. Aku melanjutkan, "Aku dengar temanmu, Clara, sangat menyukai sebuah tas. Aku sudah cari tahu, ternyata sangat sulit didapatkan. Jadi aku minta tolong orang untuk mendapatkannya. Aku ingin mengirimkannya sebagai hadiah untuk Clara. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Aku tidak mau orang lain menganggapku istri yang pencemburu dan egois. Aku ingin menunjukkan betapa bijaksananya istrimu." Bhaskara benar-benar terpana dengan sikapku yang mulia. Kesombongan seorang pria yang menikmati situasi di mana istri dan selingkuhannya rukun meruntuhkan semua kewaspadaannya. Ia menatapku dengan campuran rasa terkejut dan puas. "Kamu benar-benar berpikir begitu?" "Tentu saja," jawabku, "berusaha berakting sebaik mungkin. Asalkan kamu senang. Tapi pembayarannya ke luar negeri agak rumit, aku tidak begitu mengerti. Bisakah kamu bantu menyetujui pembayarannya dengan sertifikat digitalmu?" "Semuanya sudah kusiapkan." Aku menyerahkan tabletku padanya. Di layar, terbuka situs pembayaran palsu yang dibuat oleh tim keamanan siber Pak Gunawan. Situs itu memiliki antarmuka yang sama persis dengan sistem pembayaran luar negeri yang terpercaya. Tanpa sedikit pun curiga, bahkan dengan senyum puas, Bhaskara berkata, "Tentu. Biar aku bantu. Kamu memang istri terbaik." Ia mencolokkan USB yang berisi kunci keamanannya ke tablet, memasukkan kata sandi, dan menekan tombol konfirmasi. Tepat pada saat itu, program tersembunyi diaktifkan. Semua data di dalam USB, yaitu sertifikat digital dan file terenkripsi, disalin dan dikirim ke server kami hanya dalam beberapa detik. Setelah menyelesaikan pembayaran, Bhaskara mencabut USB tanpa mengetahui apa-apa. Ia bahkan memujiku sebagai istri yang perhatian dan berjanji akan lebih baik padaku di masa depan. Aku hanya tersenyum, tetapi di dalam hatiku badai bergejolak. Aku merasa jijik dengan kemunafikanku sendiri, tetapi juga merasa puas karena berhasil menipunya dengan sempurna. Dengan sertifikat digital di tangan, kami membuka pintu terakhir menuju rahasia tergelap Bhaskara.
Kami menemukan kontrak suap, perjanjian pembagian keuntungan proyek, dan bahkan rekening dana gelap besar yang ia buat di luar negeri. Semua bukti ini, digabungkan dengan yang telah dikumpulkan oleh tim investigasi, menjadi bom atom yang bisa menghancurkan karier dan reputasi Baskara Wijaya sepenuhnya. Semua persiapan sudah selesai. Kami hanya menunggu satu hal, hari di mana ia secara resmi dilantik sebagai direktur utama. Hari itu akan menjadi hari di mana ia terbang paling tinggi, dan juga hari di mana ia jatuh paling menyakitkan. Perangkap telah dipasang dengan sempurna, hanya menunggu mangsa masuk dengan sendirinya, dan panggilan telepon selama 30 menit di pesta itu adalah sinyal untuk mengaktifkan semua ini. Sinyal untuk menyebarkan bukti di internet, mengirimkan dokumen kepada pemegang saham kunci, dan mengadakan rapat direksi darurat. Semuanya berjalan serentak dan akurat seperti mesin yang telah diprogram, tidak memberikan Baskara 1 detik pun waktu untuk bereaksi. Tetapi setelah Baskara jatuh, bagaimana reaksi ibu mertuaku dan keluarganya? Dan pertempuran apa lagi yang akan kuhadapi di masa depan? Kejatuhan Baskara Wijaya, sebuah gempa besar, tidak hanya mengguncang dunia bisnis, tetapi juga memberikan pukulan fatal bagi keluarganya yang selama ini membanggakan reputasi dan kekuasaan. Malam itu setelah aku pergi, pesta menjadi kacau balau. Para tamu pergi seperti air surut, dan ponsel Ibu Hartati serta anggota keluarga lainnya berdering tanpa henti. Berita tentang skandal keuangan menyebar dengan kecepatan cahaya. Villa mewah kami, yang pernah menjadi simbol kesuksesan, kini diselimuti oleh udara yang berat dan menyesakkan. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Pak Gunawan telah menyiapkan sebuah service residence. Kelas atas dengan keamanan ketat untukku dan Bima tinggal sementara. Beliau berkata saat ini aku harus menjauh dari pusat badai dan hubungan dengan keluarga Baskara. Beliau sudah mengirim orang pada sore hari untuk menjemput Bima dari sekolah dan langsung membawanya ke sini. Anak itu tidak tahu apa-apa tentang tragedi yang baru saja terjadi. Melihat putraku yang tertidur lelap dengan wajah polosnya, hatiku sakit sekaligus merasa lega. Pada akhirnya, aku melakukan semua ini untuk melindungi masa depan putraku, agar ia tidak tumbuh dalam keluarga yang dibangun di atas kebohongan dan ilegalitas. Seperti yang diperkirakan Pak Gunawan, keesokan paginya, ibu mertuaku, Ibu Hartati, berhasil mendapatkan nomor residen dan meneleponku. Suaranya bukan lagi suara teguran seperti biasanya, itu adalah jeritan gila seekor binatang yang terluka. Anissa, kau perempuan ular. Kau yang membunuh putraku, kau menghancurkan keluarga ini. Cepat kembali ke sini. Kembali dan hadapi aku. Aku menjawab dengan tenang, Bu, saya tidak akan kembali. Tempat itu bukan lagi rumah saya. Apa? Beraninya kau? Ia berteriak di seberang telepon. Kau pikir semuanya akan selesai begitu saja? Kau telah mencoreng nama baik keluarga ini. Aku tidak akan membiarkanmu. Kalau kau tidak datang, aku yang akan menemuimu. Aku tahu ia tidak hanya menggertak. Ia wanita yang gigih dan licik. Tapi aku bukan lagi menantu lemah yang hanya bisa menunduk dan patuh. Aku sudah siap, aku berkata padanya dengan suara dingin. Bu, sebaiknya ibu tenang. Putra ibu tidak dihancurkan oleh saya, tapi oleh dirinya sendiri. Jika ibu terus membuat keributan, saya khawatir bukti suapnya juga akan segera dikirim ke kantor polisi. Saat itu, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan mundur dari jabatan direktur utama. Kata-kataku seperti menyiram air dingin pada kegilaannya. Ia terdiam. Ia tahu aku tidak bercanda. Bukti penggelapan sudah menakutkan, tetapi bukti suap bisa mengirim Baskara ke penjara. Ia menggeretakkan giginya di seberang telepon. Kau. Beraninya kau mengancamku. Saya tidak mengancam. Saya hanya mengatakan fakta. Saya akan memberikan dua pilihan untuk ibu dan Baskara. Pertama, kita bercerai dengan tenang. Saya akan mendapatkan hak asuh anak dan harta yang sesuai dengan kontribusi saya, maka sisa bukti tidak akan terungkap ke publik. Kedua, teruslah melawan. Maka kita semua akan menyaksikan bersama berapa tahun hukuman yang akan diterima Baskara. Keputusan ada di tangan ibu. Aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi dan menutup telepon. Tangan yang memegang ponsel gemetar. Aku bukan orang yang kejam, tetapi untuk orang seperti ibu mertuaku, bersikap keras adalah satu-satunya cara untuk menghentikan mereka.
Sepanjang hari itu, aku menunggu. Pasti sedang diadakan rapat keluarga darurat di villa itu. Mereka pasti sedang menimbang antara kehilangan muka dan uang dengan putra kesayangan mereka masuk penjara. Menjelang malam, telepon datang dari Baskara. Suaranya tidak lagi memiliki kesombongan seorang direktur utama, juga tidak ada jeritan putus asa seperti semalam. Yang ada hanyalah kelelahan dan kepahitan yang ekstrem. An-Nisa, kamu menang. Kamu menghancurkan segalanya. Aku diam. Ia melanjutkan dengan nada memohon, ibu pingsan dan dilarikan ke UGD. Bisakah kamu memaafkanku? Aku akan menceraikanmu. Aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Tolong jangan mendorongku ke jurang. Pikirkan Bima, anak itu tidak bisa punya ayah di penjara, kan? Saat ia menyebut nama anakku, hatiku luluh. Itulah satu-satunya kelemahanku. Aku juga tidak ingin anakku terluka. Tapi aku tahu pengampunanku bisa menjadi kesalahan lain. Aku menarik napas dalam-dalam. Baskara, kamu tidak punya hak menyebut nama anak kita. Saat kamu bersama selingkuhanmu, saat kamu menghinaku, apa kamu memikirkan anak kita? Tapi kamu benar. Aku juga tidak mau putraku malu karena ayahnya. Aku berhenti sejenak dan mengajukan syarat terakhirku. Baik. Aku tidak akan menuntutmu. Sebagai gantinya, tanda tangani surat perjanjian cerai tanpa syarat. Semua harta bersama kita, termasuk villa, menjadi milikku. Kamu harus melepaskan hak asuh anak sepenuhnya, dan hanya bisa bertemu anak dengan izinku. Dan yang terpenting, kamu dan keluargamu tidak akan pernah lagi ikut campur dalam kehidupan kami. Di seberang sana hening lama. Aku tahu betapa berat syarat ini. Ia akan kehilangan istri, anak, rumah, dan hartanya. Tapi itulah harga yang harus ia bayar. Akhirnya, ia membuka mulut, suaranya kosong dan serak. Baik. Akan kulakukan. Setelah telepon berakhir, aku jatuh terduduk di lantai, dan menangis terseduh-seduh. Aku menang, tetapi tidak ada sedikit pun kebahagiaan di hatiku, hanya kehampaan yang mengerikan. Pernikahan 10 tahun akhirnya berakhir dengan transaksi yang dingin dan kejam. Beberapa hari kemudian, aku dan Baskara bertemu di kantor hukum Pak Gunawan. Ia terlihat sangat kurus dan kuyu, tatapan percaya dirinya telah hilang, hanya tersisa kelelahan dan keputusasaan. Ia tidak menatapku, hanya diam-diam menandatangani semua dokumen yang disodorkan pengacara. Setelah semua prosedur selesai, sebelum ia pergi, ia akhirnya menoleh ke arahku. Tatapannya rumit. An-Nisa, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Bagaimana kamu bisa tahu semua itu? Transaksi itu, rekening itu? Hal-hal yang bahkan direktur keuangan perusahaan kami pun tidak akan pernah tahu. Untuk pertama kalinya sejak malam yang menentukan itu, aku menatapnya. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan kasihan. Aku menjawab dengan suara tenang, karena kamu lupa, Baskara, karena kamu lupa bahwa istrimu yang ibu rumah tangga ini, yang rela mundur untukmu, pernah menjadi seorang analis keuangan yang sangat brilian. Kamu meremehkanku, dan itu adalah kesalahan terbesarmu. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu, mulai saat ini, hidupku dan hidupnya akan menjadi dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi apakah Baskara benar-benar akan melepaskanku begitu saja? Dan apakah ibu mertuaku yang gigih akan diam saja setelah kehilangan putra, cucu, dan hartanya? Aku merasa, mungkin perang ini belum berakhir. Setelah Baskara menandatangani surat cerai dan dokumen penyerahan aset, aku pikir mimpi buruk akhirnya berakhir. Aku mendapatkan kebebasan, hak asuh anak, dan landasan finansial yang cukup kuat untuk memulai hidup baru. Villa yang pernah menampung kebahagiaan dan penderitaanku itu, kini menjadi milik kami berdua. Aku menyuruh orang untuk merombak total rumah itu, membuang semua barang Baskara, dan mengganti seluruh interiornya. Aku berusaha menghapus jejak pengkhianatan. Aku ingin menjadikannya tempat berlindung yang sesungguhnya untukku dan Bima, tempat yang hanya dipenuhi tawa dan kedamaian. Bima sepertinya juga merasakan perubahan. Ia tidak lagi banyak bertanya tentang ayahnya seperti dulu, dan menjadi lebih ceria dan aktif di sisiku. Melihat putraku berlarian di taman, hatiku menjadi hangat. Aku meyakinkan diri bahwa semua pengorbananku tidak sia-sia.
Pak Gunawan masih sering mengunjungi kami. Beliau menjadi seperti paman, guru, dan ayah spiritual yang tidak pernah pelit memberikan nasihat berharga. Beliau berkata sekarang semuanya ada di tanganku, dengan aset dan saham grup, aku harus kembali ke dunia bisnis dan membuktikan nilaiku. Jangan biarkan bakatmu membusuk di sudut dapur, Anissa. Tunjukkan pada Baskara dan dunia bahwa kamu bisa hidup baik tanpanya. Tidak, tunjukkan bahwa kamu bisa hidup jauh lebih baik. Kata-kata Pak Gunawan menjadi motivasi besar bagiku. Aku mulai serius mempertimbangkan untuk kembali bekerja. Namun, hidup tidak pernah semulus yang diharapkan. Saat aku perlahan-lahan menemukan keseimbangan, Baskara muncul kembali. Ia bukan lagi pecundang kuyu yang kulihat di kantor pengacara. Suatu sore, ia datang menemuiku dengan penampilan yang tak terbayangkan menyedihkannya. Pakaiannya lusuh, wajahnya tirus, dan janggutnya tidak terawat. Ia berdiri di depan gerbang villa, tidak berani menekan bel, hanya menatap ke dalam. Aku sedang bermain di taman dengan putraku saat melihatnya, dan jantungku berdebar kencang. Bima melihat ayahnya dan berteriak gembira, "Ayah!" Anak itu berlari ke gerbang dan memeluk kaki Baskara. Baskara membungkuk, memeluk putranya, dan air mata mengalir di wajahnya. Air mata penyesalan dan ketidakberdayaan. Aku menyaksikan pemandangan itu dari jauh, hatiku campur aduk. Seberapapun aku membencinya, aku tidak bisa menyangkal bahwa ia adalah ayah dari putraku. Aku tidak ingin putraku melihat ayahnya dalam keadaan yang menyedihkan. Aku mendekat dan berkata pelan pada putraku, "Bima, masuk dulu ya. Bunda mau bicara sebentar dengan ayah." Bima mengangguk patuh dan berlari masuk ke rumah, meninggalkan aku dan Baskara berdua. Ia mengangkat kepala menatapku, matanya merah. Suaranya serak. "Anissa, aku tahu aku tidak punya hak apa-apa lagi. Tapi tolong izinkan aku sering bertemu anakku. Aku sangat merindukan Bima." Aku diam. Ia melanjutkan dengan memohon, "Setelah kehilangan segalanya, aku baru sadar apa yang paling berharga. Bukan jabatan direktur, bukan uang, tapi kamu dan Bima. Aku salah. Anissa, aku sampah. Aku tidak pantas dimaafkan. Aku dibutakan oleh wanita itu, oleh keserakahanku." Ia mulai bercerita tentang hari-harinya setelah kejatuhannya. Clara, begitu ia kehilangan segalanya, menghilang tanpa pamit, membawa apartemen dan uang yang ia berikan. Teman dan mitra yang dulu memujanya semua berbalik meninggalkannya. Ia harus menjual mobil terakhirnya untuk membayar utang. Ia berkata tidak bisa tidur setiap malam, bayangan aku dan putraku terus menghantuinya. Ia menyesal, katanya, menyesal sampai ingin mati. Jujur, mendengar kata-katanya, hatiku sedikit goyah. Aku pernah mencintai pria ini dengan segenap hatiku. Melihat seorang direktur yang gagah menjadi gelandangan, tidak mungkin tidak ada sedikit pun rasa iba. Tetapi pada saat itu, bayangan saat ia memerintahkan pengawal untuk menamparku 30 kali muncul dengan jelas. Senyum kemenangan Clara. Momen-momen penghinaan yang harus kualami menjadi dinding dingin yang menghalangi semua rasa simpatiku. Aku menatapnya dan berkata dengan suara tenang namun dingin, "Baskara, penyesalanmu sudah terlambat. Itu tidak bisa menghapus luka yang telah kamu berikan padaku. Aku tidak akan melarangmu bertemu anak kita, tapi hanya itu. Di antara kita, semuanya sudah berakhir." Baskara sepertinya tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia berlutut, meraih tanganku, air mata mengalir di pipinya. "Anissa, aku tahu aku salah. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan melakukan apa saja untukmu dan Bima. Tidak bisakah kita memulai dari awal lagi?" Memulai dari awal, aku tertawa. Tawa yang lebih pahit dari air mata. Bagaimana kita bisa memulai lagi ketika kepercayaan sudah hancur berkeping-keping? Bagaimana aku bisa memulai lagi ketika hatiku sudah pernah mati karenamu? Baskara, bangunlah. Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan di mata anakmu. Setelah mengatakan itu, aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat, meninggalkan suara isak tangisnya di belakang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus gelisah, berpikir, apakah aku terlalu kejam, apakah penyesalannya tulus, tapi akal sehat kembali menang. Pria yang pernah berkhianat sekali, bisa berkhianat 2 kali,
kataku pada diri sendiri. Rasa simpatiku saat ini bisa menjadi benih tragedi lain di masa depan, tetapi aku salah. Kemunculan Bhaskara bukan hanya untuk meminta maaf, di balik penampilan menyedihkannya, ada rencana lain, rencana yang lebih licik dan jahat. Dan yang menyutradarai rencana itu tidak lain adalah mantan ibu mertuaku, Ibu Hartati. Ia bukanlah orang yang akan menerima kekalahan dengan mudah. Aku harus menghadapi perang baru sekali lagi. Perang yang bukan menggunakan kekerasan, melainkan menggunakan kasih sayangku pada putraku sebagai senjatanya. Sementara Bhaskara memainkan peran sebagai pria yang menyesal, selingkuhannya, Clara Maheswari, yang menjadi pemicu semua ini, juga menghadapi tragedinya sendiri. Malam kejatuhan Bhaskara, ia dengan cepat menyadari bahwa kapal emas yang ia andalkan telah tenggelam. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengemasi semua barang mewah dan uang yang diberikan Bhaskara dan menghilang dari penthouse mewah itu. Ia pikir ia bisa memulai dari awal dengan bersih, mencari pria kaya lain, dan kembali hidup mewah. Tapi ia terlalu meremehkan Pak Gunawan dan aku. Pak Gunawan berkata padaku, ia mungkin bisa memaafkan Bhaskara demi Bima, tetapi ia tidak bisa memaafkan orang-orang yang mendorongnya ke jalan yang salah, terutama orang yang telah menghinaku secara langsung. Pak Gunawan menyuruh orang untuk mengawasi Clara, untuk merebut kembali apa yang bukan miliknya. Ini bukan balas dendam murahan. Pak Gunawan mengumpulkan semua bukti bahwa Bhaskara telah membelikan rumah dan mobil untuknya, serta membiayai hidupnya dengan uang perusahaan, yaitu dana ilegal. Secara hukum, semua aset itu adalah harta ilegal yang harus dikembalikan ke perusahaan untuk mengganti kerugian para pemegang saham. Seminggu setelah menghilang, saat Clara sedang menikmati liburan di sebuah resor, pria-pria berjas hitam dan seorang pengacara mendatanginya. Mereka tidak membuat keributan atau menggunakan kekerasan. Mereka hanya dengan sopan menyerahkan surat perintah sita dari pengadilan padanya. Surat itu menuntutnya untuk mengembalikan semua aset yang ia terima dari Bhaskara, termasuk penthouse, mobil sport, dan uang tunai miliaran rupiah di rekening banknya. Clara membeku di tempat. Ia berteriak bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Bhaskara secara sukarela, tetapi pengacara itu tersenyum dan menunjukkan banyak bukti aliran dana ilegal. Pengacara itu menjelaskan dengan tegas bahwa jika ia tidak mengembalikannya secara sukarela, ia akan dituntut dengan pasal penadahan barang hasil kejahatan. Kejahatan yang bisa membuatnya masuk penjara. Diancam penjara, Clara benar-benar hancur. Penampilannya yang angkuh dan menang telah hilang, hanya menyisakan ketakutan dan kepanikan. Ia tidak punya pilihan lain selain menandatangani surat-surat itu dan mengembalikan segalanya. Dari seorang model yang hidup mewah, dalam sekejap ia menjadi miskin, bahkan terlilit utang karena gaya hidup borosnya di masa lalu. Tapi tragedinya tidak berhenti di situ. Skandal Bhaskara membuat nama Clara menjadi sorotan semua media. Ia dicap sebagai pelakor tak tahu malu, penipu, dan perusak rumah tangga. Karier modelnya yang memang tidak begitu cemerlang kini benar-benar tamat. Tidak ada merek atau desainer yang mau bekerja sama dengan orang yang citranya sudah hancur seperti itu. Tanpa uang dan pekerjaan, ia dijauhi teman-temannya dan dicaci maki oleh publik. Ia diusir dari apartemen mewahnya dan harus kembali ke kamar kos sempit dan lembab di masa lalunya. Kejatuhan yang begitu drastis membuatnya tidak bisa menerima kenyataan. Dan dalam kegilaannya, ia datang menemuiku. Malam itu, saat aku sedang menyiapkan makan malam, bel pintu berbunyi. Aku melihat dari interkom, Clara berdiri di sana dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus, penampilan cantiknya yang tajam dulu telah lenyap. Ia mengenakan pakaian murah, dan kedua matanya merah karena kebencian. Aku tidak membuka pintu. Aku tidak ingin terlibat lagi dengan wanita ini, tapi ia tidak pergi. Ia menggedor-gedor pintu sambil meneriakkan namaku. Anissa, keluar kau. Dasar perempuan jahat, kau yang menghancurkanku, Bhaskara juga kau yang hancurkan. Teriakannya menarik perhatian para tetangga. Aku tidak ingin memperbesar masalah, jadi terpaksa membuka pintu. Begitu melihatku, Clara berlari dengan gila dan mencoba menyerangku. Tapi pengawal yang ditempatkan Pak Gunawan untuk melindungi kami dengan cepat menahannya. Ia meronta-ronta sambil melontarkan berbagai macam makian. Semua ini karenamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan seperti ini. Kau perempuan munafik, jahat. Pura-pura baik tapi menusuk dari belakang.
Aku menatapnya tanpa emosi. Aku hanya merasa wanita ini menjijikkan, tetapi di sisi lain juga menyedihkan. Ia sendiri yang memilih jalan ini, ia sendiri yang menabur benih, jadi sekarang ia menuai buahnya. Aku berkata dengan suara tenang, "Clara, yang menghancurkanmu bukan aku, tapi keserakahan dan kebodohanmu sendiri. Apa kamu pikir bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain? Apa kamu pikir bisa membeli segalanya dengan uang? Kamu salah. Apa yang kamu alami sekarang hanyalah akibat dari pilihan yang kamu buat. Kau." Clara kehilangan kata-kata. Ia menatapku dengan mata yang bercampur antara kebencian dan keputusasaan. "Kau pasti sangat puas, kan? Mendapatkan kembali suamimu, mendapatkan kembali hartamu." Aku menggelengkan kepala. "Aku tidak mendapatkan kembali suamiku. Kami sudah bercerai. Dan aku tidak perlu merasa puas. Kemenanganku bukan untuk menjatuhkanmu atau Baskara. Kemenanganku adalah mendapatkan kembali kedamaian untuk putraku dan menemukan diriku sendiri, sesuatu yang tidak akan pernah kamu mengerti seumur hidupmu." Setelah mengatakan itu, aku memberi isyarat kepada pengawal untuk membawanya pergi. Ia tidak lagi melawan, berjalan terhuyung-huyung, punggungnya terlihat sepi dan menyedihkan. Melihatnya, aku tidak merasakan kegembiraan. Hanya rasa lelah dan pelajaran pahit tentang kehidupan. Keserakahan bisa membawa seseorang ke puncak dengan sangat cepat, tetapi juga bisa menyeretnya ke dasar neraka yang paling dalam. Nasib Clara sudah ditentukan. Tetapi aku tidak tahu, di tempat lain, mantan ibu mertuaku, Ibu Hartati, yang menyaksikan kejatuhan putranya dan perlawanan balik mantan menantunya, kini sedang menyusun rencana baru. Ia menyadari bahwa mustahil untuk melawanku secara langsung. Ia memutuskan untuk mengambil jalan lain. Jalan yang menargetkan satu-satunya kelemahanku, kasih sayang seorang ibu, dan Baskara, yang berperan sebagai ayah yang menyesal, adalah bidak terpenting di papan catur barunya. Perang belum berakhir. Hanya saja memasuki tahap yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih berbahaya. Kehidupan kami berdua berjalan dalam ketenangan yang agak rapuh. Di permukaan, segalanya tampak sudah beres. Baskara tidak lagi datang mengganggu, dan Ibu Hartati tidak lagi muncul berteriak-teriak dan memaki. Di bawah bimbingan Pak Gunawan, aku mulai terlibat dalam urusan grup. Dengan 30% saham di tangan, aku mendapatkan satu kursi di dewan direksi. Awalnya, ada banyak tatapan curiga dan meremehkan. Mereka pikir aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang berhasil mendapatkan posisi itu karena keberuntungan dan bantuan orang lain. Tapi aku tidak memberi mereka kesempatan untuk meremehkanku. Aku menggunakan semua pengetahuan keuangan yang kumiliki dan intuisi tajam yang terasah melalui berbagai kesulitan untuk menyajikan analisis dan strategi yang jitu. Aku menunjukkan kelemahan dalam sistem manajemen usang yang ditinggalkan Baskara dan mengusulkan rencana restrukturisasi yang efisien. Perlahan, aku mulai mendapatkan rasa hormat dari anggota dewan direksi lainnya. Mereka mulai melihatku dengan pandangan berbeda, pandangan yang mengakui kemampuanku. Aku merasa hidup kembali, merasa menjadi diriku yang sesungguhnya. Aku bukan lagi ibu direktur utama, melainkan Anissa Kirana, seorang eksekutif wanita yang mandiri dan kuat. Namun, saat aku sibuk bekerja dan membangun kembali hidupku, di tempat lain, konspirasi baru sedang terbentuk. Ibu Hartati, setelah pulih dari keterkejutan awal, tidak menerima kekalahan begitu saja. Ia tidak bisa menerima putranya kehilangan segalanya, dan bahkan cucunya direbut. Di dalam kepala wanita gigi itu, semua kesalahan adalah salahku. Ia pikir aku telah menjebak dan menghancurkan putranya, dan ia bertekad untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Dan target terpenting adalah Bima. Ia tahu Bima adalah satu-satunya kelemahanku. Jika ia berhasil mendapatkan anak itu, ia bisa menggunakannya untuk mengancam dan bernegosiasi denganku, untuk mendapatkan kembali sebagian hartanya, atau bahkan memaksa rujuk dengan Baskara. Dan untuk menjalankan rencana itu, ia mulai membentuk kembali Baskara. Ia tidak lagi memarahinya atau menyalahkannya. Sebaliknya, ia menghibur dan membujuknya, menanamkan pikiran jahat di kepalanya. Semua yang kau miliki sekarang, villa itu, harta itu, semuanya hasil kerja kerasmu. Anissa itu hanya parasit yang menumpang hidup. Sekarang dia merebut semuanya. Kita tidak bisa diam saja, kau harus merebut kembali putramu.
Bima adalah cucu laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Dia harus berada di sisi ayah dan neneknya. Tunjukkan padanya betapa baiknya hidup ayah dan anaknya tanpanya. Dan Bima adalah kartu terakhirmu untuk merebut kembali segalanya. Didorong oleh ibunya dan ditambah dengan kemarahan karena kehilangan segalanya, Bhaskara perlahan berubah. Penampilan penyesalan dan penderitaan awalnya telah hilang, digantikan oleh perhitungan dan tekad untuk merebut kembali putranya. Ia tidak lagi datang padaku untuk meminta maaf. Ia mulai dengan sengaja menggunakan haknya sebagai seorang ayah. Ia tidak lagi menelepon untuk menanyakan kabarku, melainkan menuntut untuk bertemu putranya. Secara hukum, aku masih punya hak untuk bertemu anakku. Kamu tidak bisa melarangnya, katanya dengan suara dingin. Aku tidak bisa menolak. Hukum memang begitu. Aku terpaksa mengizinkannya bertemu anak kami setiap akhir pekan. Dan sejak saat itu, perang baru dimulai. Setiap kali datang menjemput putranya, Bhaskara membawa banyak hadiah, mainan mahal, pakaian bermerek. Ia membawa putranya ke playground paling mewah, makan di restoran paling mahal. Ia berusaha menunjukkan pada putranya dunia materi yang gemerlap, yang tidak bisa kuberikan karena aku fokus pada pekerjaan dan kehidupan yang sederhana. Bima, yang masih kecil, mudah terpikat oleh hal-hal seperti itu. Setiap kali pulang bermain dengan ayahnya, anak itu selalu membawa mainan baru dan membanggakan tempat-tempat hebat yang ia kunjungi. Awalnya, aku tidak berpikir macam-macam, menganggap itu adalah caranya untuk menebus cinta yang kurang pada putranya. Tapi aku segera merasakan perubahan pada Bima. Anak itu mulai membuat permintaan yang tidak masuk akal. Ia mengeluh bahwa masakanku tidak seenak makanan restoran dan mainan di rumah membosankan dibandingkan dengan yang dibelikan ayahnya. Suatu kali, ia mengatakan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Bunda, aku mau tinggal sama ayah dan nenek. Di sana lebih seru, mainannya banyak. Andematan, aku membeku di tempat. Aku tidak pernah membayangkan Bhaskara dan ibunya akan menggunakan anak yang polos sebagai senjata, meracuni pikiran mudanya dengan materi. Perang semakin memburuk, Bhaskara mulai menjelek-jelekanku di depan putranya. Ia berkata bahwa bunda sibuk bekerja dan tidak lagi menyayanginya. Bahwa hidup dengan bunda itu sulit, dan hidup dengan ayah dan nenek adalah yang terbaik. Ibu Hartati juga sama. Setiap kali Bhaskara membawa putranya ke rumah lama, ia akan memeluk cucunya dan menangis, mengatakan bahwa ia rindu sampai sakit, dan bahwa ibunya adalah orang jahat yang memisahkan mereka. Mereka memainkan drama yang sempurna, membuatku terlihat sebagai ibu yang egois dan jahat di mata putraku. Aku sangat menderita. Aku berusaha menjelaskan pada putraku bahwa bunda paling menyayanginya di dunia. Tapi bagaimana anak berusia 8 tahun bisa mengerti konspirasi rumit orang dewasa? Di matanya, bersama ayah berarti semua permintaannya terpenuhi, sedangkan bersama bunda berarti harus mematuhi aturan dan belajar. Perlahan, dinding tak terlihat muncul di antara aku dan putraku. Anak itu menjadi lebih pendiam, menghindari percakapan denganku. Kadang-kadang aku melihatnya diam-diam menelepon neneknya, dan buru-buru menutup telepon saat aku muncul. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Mereka mencoba merebut putraku dariku bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara psikologis yang paling licik dan kejam. Aku berdiskusi dengan Pak Gunawan. Beliau sangat marah, tetapi menasihatiku untuk tetap tenang. Anissa, jangan melawan mereka secara langsung. Itu hanya akan membuat anak semakin menderita. Kita harus mencari cara lain. Kita harus membuat anak itu melihat sifat asli mereka. Tapi bagaimana? Aku benar-benar buntu. Aku merasa kalah dalam perang ini. Aku bisa menjadi kuat di dunia bisnis, bisa menghadapi mitra-mitra raksasa. Tapi di hadapan air mata dan jarak putraku, aku benar-benar hancur. Aku menyadari inilah balas dendam paling menyakitkan yang mereka berikan padaku. Mereka tidak mengincar harta atau karierku. Mereka mengincar satu-satunya hal yang paling berharga yang kumiliki, hati putraku. Dan saat aku sedang berjuang dalam keputusasaan, sebuah insiden tak terduga terjadi. Insiden yang tidak hanya menjadi titik balik dalam masalah keluarga kami, tetapi juga mengungkap rahasia yang lebih gelap dari Bhaskara Wijaya. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Sementara perang untuk memperebutkan hati Bima berlangsung diam-diam, namun sengit, aku harus terus bekerja di grup.
Dengan bantuan Pak Gunawan, aku semakin terbiasa dengan aktivitas manajemen. Dewan Direksi, mengakui usaha dan kemampuanku, memutuskan untuk menunjukku sebagai Wakil Direktur Utama Bidang Keuangan dan Strategi. Dengan jabatan baru ini, aku memiliki wewenang untuk mengakses hampir semua dokumen dan proyek perusahaan, bahkan data beberapa tahun yang lalu. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan penderitaan masalah rumah tanggaku. Aku ingin membuktikan, seperti yang selalu dibualkan Ibu Hartati, bahwa aku bukan parasit, melainkan bisa berdiri di atas kakiku sendiri dan menciptakan nilai. Dan dalam proses meninjau proyek-proyek masa lalu untuk merestrukturisasi portofolio investasi, aku tanpa sengaja menemukan sebuah rahasia mengerikan. Rahasia yang terkubur selama 5 tahun terakhir, rahasia yang jauh lebih gelap dan kejam daripada penggelapan atau pengkhianatan Baskara. Itu adalah proyek pembangunan sebuah apartemen, high-end, di kawasan elit Jakarta, 5 tahun yang lalu. Salah satu proyek besar awal yang mengangkat nama Baskara dan WJ Group, di permukaan, itu adalah proyek sukses yang menghasilkan keuntungan besar. Tetapi saat membalik-balik berkas yang berdebu, aku merasakan ada yang salah. Angka-angka dalam laporan biaya material bangunan terasa aneh. Item-item penting seperti baja tulangan, baja struktural, dan semen semuanya dicatat dengan kualitas terbaik dan biaya yang sangat tinggi. Tetapi saat dicocokkan dengan faktur dari pemasok, ada selisih yang besar. Seolah-olah kualitas material telah dimanipulasi untuk dikorupsi. Firasat buruk menyelimutiku. Aku meminta seorang insinyur konstruksi yang kompeten dan dipercaya oleh Pak Gunawan untuk secara rahasia meninjau seluruh cetak biru dan dokumen teknis proyek tersebut. Setelah beberapa hari penelitian, insinyur itu meneleponku dengan suara yang sangat serius. Ibu Wadirut, ini masalah besar. Mengingat struktur dan skala bangunan ini, baja tulangan dalam desain harus memenuhi standar yang sangat tinggi. Tetapi berdasarkan laporan penyelesaian dan beberapa data yang saya temukan, saya curiga sejumlah besar baja tulangan telah diganti dengan material berkualitas rendah untuk menghemat biaya. Jika ini benar, bisa ada risiko serius terhadap keamanan struktural seluruh bangunan. Telingaku berdengung. Apartemen mewah yang dihuni oleh ratusan keluarga dibangun dengan material di bawah standar. Itu berarti ribuan nyawa tergantung pada seutas benang yang bisa putus kapan saja. Aku tidak bisa mempercayainya. Seberapapun serakahnya Baskara, aku tidak berpikir ia akan begitu tidak bermoral hingga mempertaruhkan nyawa orang lain. Tapi angka dan dokumen tidak berbohong. Aku menyuruh orang untuk menggali lebih dalam. Dan akhirnya, aku menemukannya. Sebuah dokumen dengan stempel sangat rahasia yang tersembunyi jauh di dalam ruang arsip. Itu adalah laporan tentang kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi proyek itu 5 tahun yang lalu. Sebuah perancah besar runtuh, menewaskan 2 pekerja dan melukai beberapa lainnya. Tapi anehnya, kecelakaan ini sama sekali tidak diketahui publik. Tidak ada satu baris pun berita di media, dan tidak ada satupun laporan yang diajukan ke instansi terkait. Semuanya ditutup-tutupi dengan sempurna. Di dalam berkas itu, aku menemukan surat kronologi yang ditulis tangan oleh manajer lapangan saat itu. Ia menulis bahwa penyebab runtuhnya perancah adalah karena struktur beton bertulang di lantai itu tidak memenuhi standar kualitas dan tidak mampu menahan beban. Ia telah berkali-kali memperingatkan Baskara, yang saat itu menjadi penanggung jawab proyek, tentang bahayanya, tetapi semuanya diabaikan. Dan aku menemukan selembar kertas yang membuatku benar-benar hancur. Itu adalah surat perjanjian antara Baskara dan keluarga kedua korban yang meninggal. Ia memberikan uang damai dalam jumlah besar, mencapai miliaran rupiah untuk setiap keluarga, dan membeli kebisuan mereka. Ia menyuap mereka dengan uang, menutupi dosanya, dan mengubur 2 nyawa di bawah fondasi kesuksesan palsunya. Aku duduk di kantor, membeku, seluruh tubuhku menjadi dingin. Kesuksesan Baskara tidak hanya dibangun di atas pengorbananku, tetapi juga di atas darah dan air mata orang-orang yang tidak bersalah. Ia bukan hanya seorang penggelap dana, seorang suami yang berkhianat. Ia adalah seorang pembunuh tidak langsung, seorang berdarah dingin yang bisa menginjak-injak segalanya demi tujuannya. Pada saat ini, kebencianku melampaui semua batas. Ini bukan lagi masalah pribadi, ini adalah masalah hati nurani, moralitas, dan nyawa manusia. Aku memikirkan ratusan keluarga yang tinggal di apartemen itu, tidur dan hidup tanpa menyadari bahwa mereka berada di atas bom waktu yang bisa meledak kapan saja.
Aku tidak bisa diam lagi. Aku segera menelepon Pak Gunawan dan memberitahukan semua fakta. Setelah mendengarkan, beliau terdiam lama. Aku bisa merasakan amarah yang mendidih melalui napasnya yang berat. Akhirnya, beliau berkata dengan tegas, "Anissa, masalah ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kita harus mengungkap semuanya ke publik. Tidak hanya untuk 2 pekerja yang meninggal, tetapi juga demi keselamatan ribuan orang yang tinggal di sana. Ini bukan lagi pertarunganmu sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita terhadap seluruh masyarakat. Aku tahu, mulai saat ini, perang telah memasuki fase baru yang jauh lebih berbahaya dan sengit. Lawan kami bukan lagi hanya Baskara dan Ibu Hartati, melainkan seluruh kelompok kepentingan besar yang bersama Baskara menutupi kejahatan ini. Mereka tidak akan tinggal diam melihat kami membongkar masa lalu. Tapi aku tidak lagi takut saat memikirkan anak-anak seusia putraku yang mungkin sedang bermain dengan ceria di apartemen itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus berjuang. Tidak hanya untuk merebut kembali putraku, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan bagi mereka yang telah tiada dan melindungi mereka yang masih hidup. Dan untuk itu, aku butuh seorang saksi. Satu-satunya orang yang tahu kebenaran tentang kecelakaan 5 tahun yang lalu. Manajer lapangan yang menulis surat kronologi itu. Tapi di mana dia sekarang? Dan apakah ia akan berani bersaksi melawan kekuatan sebesar itu? Setelah menemukan rahasia mengerikan tentang kecelakaan kerja 5 tahun lalu, aku dan Pak Gunawan tahu bahwa kami memegang kartu truf yang bisa menentukan segalanya. Namun, kartu ini juga merupakan pedang bermata dua. Bisa menghancurkan Baskara dan kelompok kepentingannya sepenuhnya, tetapi jika tidak bertindak hati-hati, nyawa kami pun bisa terancam. Orang-orang yang berani menutupi kasus pembunuhan dengan uang, apa yang tidak akan mereka lakukan untuk membungkam orang yang mencoba membongkar masa lalu? Tujuan terpenting kami adalah menemukan Jin Hae-sung, manajer lapangan saat itu yang menulis kronologi detail tentang penyebab runtuhnya perancah. Ia adalah satu-satunya saksi hidup dan kunci untuk membuka pintu keadilan. Namun, setelah kecelakaan itu, Jin Hae-sung menghilang tanpa jejak. Catatan kepegawaian perusahaan hanya mencatat bahwa ia mengundurkan diri secara sukarela, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Pak Gunawan mengerahkan tim investigasi terbaik untuk melacaknya. Pencarian berlangsung selama beberapa minggu. Kami hampir putus asa, berpikir bahwa ia mungkin sudah dihilangkan atau pergi ke tempat yang sangat jauh dan tidak akan pernah kembali, tapi akhirnya, secercah harapan muncul. Tim investigasi menemukan bahwa istri Jin Hae-sung tinggal di sebuah desa terpencil di pedesaan Jawa Barat. Ia tinggal sendirian, kesehatannya tidak baik, dan sangat enggan berhubungan dengan orang asing. Pak Gunawan menyarankan bahwa ini mungkin satu-satunya petunjuk, dan sebaiknya aku yang pergi menemuinya. Ketulusanmu yang berjuang demi anakmu mungkin bisa menggerakkan hati mereka, Anissa, tapi pergilah dengan sangat hati-hati. Aku memutuskan untuk pergi. Aku berbohong pada keluarga bahwa aku akan melakukan perjalanan dinas selama beberapa hari, dan menitipkan Bima pada seorang teman yang sangat kupercaya. Lalu aku naik bus antar kota sendirian menuju Jawa Barat. Untuk berjaga-jaga, Pak Gunawan menugaskan 2 pengawal untuk melindungiku dari kejauhan. Perjalanan ke pedesaan itu jauh dan melelahkan, tetapi hatiku membara seperti api. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi. Apakah istri Jin Hae-sung mau menemuiku? Apakah Jin Hae-sung masih hidup? Dan jika ya, apakah ia akan berani berdiri di kursi saksi? Rumah istri Jin Hae-sung adalah sebuah rumah petak tua dan kumuh di dalam gang kecil. Saat aku tiba, ia sedang duduk di teras, menatap kejauhan dengan mata sedih. Ia terlihat lebih kurus dan lemah dari yang kubayangkan. Melihatku, seorang wanita asing yang berpakaian seperti orang kota, ia menunjukkan sikap yang sangat waspada. Aku menyapanya dengan sopan dan perlahan memulai pembicaraan. Aku tidak langsung membicarakan kecelakaan itu. Aku menceritakan tentang keadaanku, tentang perjuanganku sebagai seorang ibu yang sendirian berjuang untuk merebut kembali putranya dan menegakkan keadilan. Aku berbicara tentang malam-malam tanpa tidur dan rasa sakit yang kurasakan sebagai seorang ibu. Ceritaku sepertinya menyentuh hatinya, yang juga pernah mengalami penderitaan serupa. Tatapan waspadanya perlahan melunak. Setelah beberapa lama, ketika aku merasa telah mendapatkan sedikit kepercayaannya, aku dengan hati-hati bertanya tentang Jin Hae-sung dan kecelakaan 5 tahun yang lalu. Begitu mendengar itu,
Raut wajahnya berubah seketika. Wajahnya menjadi pucat, dan kedua tangannya gemetar hebat. Ia melambaikan tangan dan berkata dengan suara ketakutan, jangan bicarakan itu. Kami tidak tahu apa-apa. Cepat pergi dari sini, aku tahu ia takut. Aku berlutut dan memegang tangannya yang dingin dan kurus. Air mata mengalir dari mataku. Ibu, tolong. Saya tahu betapa sulitnya yang telah ibu dan bapak alami selama ini. Tapi ini bukan lagi masalah keluarga saya saja. Ini masalah nyawa ribuan orang yang tinggal di apartemen itu. Jika bangunan itu runtuh, akan terjadi tragedi yang mengerikan. Tolong beri saya kesempatan untuk berbicara dengan bapak. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia menangis, seolah air mata yang telah ia tahan selama 5 tahun terakhir tumpah ruah. Ia menceritakan bahwa setelah kecelakaan itu, Jin Hye-sung diancam oleh Baskara. Jika ia membuka mulut, seluruh keluarganya tidak akan selamat. Baskara sempat menugaskan orang untuk meneror mereka secara mental. Tidak tahan dengan tekanan itu, Jin Hye-sung akhirnya melarikan diri, hidup berpindah-pindah dan bersembunyi, bahkan tidak bisa menghubungi istri dan anak-anaknya. Ia hanya sesekali mengirimkan sedikit uang secara diam-diam. Ia berkata suaminya hidup tapi seperti mati. Setiap hari menderita dalam rasa bersalah karena tidak bisa melindungi rekan-rekannya yang meninggal dan dalam ketakutan. Mendengar ceritanya, kemarahanku pada Baskara semakin besar. Ia tidak hanya kejam, tetapi juga sangat licik. Untuk menutupi dosanya, ia telah menghancurkan sebuah keluarga biasa sepenuhnya. Aku berkata padanya dengan suara tegas. Ibu, sekarang situasinya berbeda. Saya tidak akan membiarkan ibu dan bapak menderita sendirian lagi. Ada orang-orang yang membantu saya, dan kami bisa melindungi kalian berdua. Asalkan bapak mau memberanikan diri, saya berjanji. Keadilan untuk semua orang pasti akan saya tegakkan. Ia menatapku lama. Di matanya, ketakutan dan harapan saling beradu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel tua dari lemari dan menekan sebuah nomor. Ia berkata ke telepon dengan suara tercekat, "Pak, ada orang yang ingin menemuimu. Pulanglah. Kita tidak bisa terus lari seperti ini." Keesokan harinya, Jin Hye-sung kembali. Ia terlihat jauh lebih tua dan kurus dari foto di berkas. Matanya yang cekung dipenuhi penderitaan dan kelelahan dari tahun-tahun hidup sebagai buronan. Saat bertemu denganku, ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk diam. Aku menceritakan segalanya padanya, kejatuhan Baskara, bukti-bukti yang kumiliki, dan bahaya apartemen itu. Aku menunjukkan padanya surat kronologi yang ia tulis 5 tahun yang lalu. Melihat tulisan tangannya sendiri, bahu kurus Jin Hye-sung mulai bergetar. Ia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Itu adalah air mata rasa bersalah dan ketidakberdayaan yang telah lama terpendam. Setelah tenang, ia menatapku. Di matanya, ada tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia berkata dengan suara serak namun sekuat baja, "Ibu Wakil Direktur, selama 5 tahun ini saya hidup sebagai seorang pendosa. Saya rasa sudah saatnya saya melakukan sesuatu yang benar. Saya akan bersaksi, saya akan mengungkap semua kebenaran. Biar mati sekalipun, saya tidak bisa membiarkan ribuan orang dalam bahaya dan rekan-rekan saya yang meninggal dengan tidak adil tidak tenang." Kata-katanya sangat menyentuhku. Aku tahu kami telah mendapatkan potongan puzzle terakhir yang paling penting. Malam itu, Pak Gunawan mengirim orang untuk membawa keluarga Jin Hye-sung ke tempat yang benar-benar aman. Semuanya siap untuk pertempuran terakhir. Tapi aku dan Pak Gunawan tahu. Saat kami secara resmi mengeluarkan kartu ini, Baskara dan jaringannya tidak akan tinggal diam menunggu kematian. Badai yang lebih besar dan lebih dahsyat dari sebelumnya pasti menanti kami. Dan kali ini, akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Dengan persetujuan Jin Hye-sung untuk bersaksi, pertarungan kami memasuki level yang sama sekali baru. Ini bukan lagi skandal keuangan internal atau perselisihan keluarga, melainkan kasus pidana besar dengan keadaan yang sangat kompleks. Pak Gunawan segera menunjuk tim pengacara pidana terbaik di negara ini. Semua bukti, termasuk dokumen terkait kecelakaan, kronologi dan kesaksian Jin Hye-sung, disiapkan dengan cermat dan diserahkan langsung ke lembaga investigasi tingkat tinggi.
Begitu berita tentang penyelidikan ulang kasus 5 tahun lalu mulai bocor, WJ Group kembali terguncang. Tapi kali ini bukan hanya karena opini publik, melainkan karena ketakutan mereka yang terlibat. Baskara Wijaya, yang saat itu sedang dalam tahanan untuk penyelidikan korupsi keuangan, benar-benar hancur saat mendengar Jin Hyesung muncul. Ia tahu harapan terakhirnya telah lenyap. Dengan tuduhan penggelapan, ia mungkin hanya akan dihukum beberapa tahun penjara, tetapi menutupi kecelakaan fatal dan membahayakan ribuan orang dengan konstruksi di bawah standar akan membuatnya membayar harga yang jauh lebih besar. Dan seperti yang kami duga, kelompok kepentingan Baskara mulai bergerak. Jika Baskara jatuh, mereka juga akan terseret, jadi mereka tidak bisa membiarkan kebenaran terungkap. Serangkaian manuver licik dimulai. Pertama, mereka mencoba menyuap Jin Hyesung. Mereka mengirim orang ke tempat persembunyiannya dan menawarkan sejumlah besar uang, beberapa kali lipat dari uang tutup mulut yang diberikan Baskara 5 tahun lalu. Mereka bahkan menjanjikan kehidupan baru di luar negeri. Syaratnya hanya satu, mengubah kesaksiannya dan mengatakan bahwa kronologi itu ditulis di bawah paksaan. Tapi Jin Hyesung menolak. 5 tahun rasa bersalah sudah cukup. Ia berkata pada mereka, uang tidak bisa membeli hati nurani. Daripada hidup kaya sebagai pendosa, saya lebih baik mati miskin tapi bersih. Ketika suap gagal, mereka beralih ke ancaman. Keluarga Jin Hyesung terus-menerus menerima pesan atau telepon ancaman anonim, bahkan orang-orang mencurigakan berkeliaran di sekitar rumah mereka untuk memberikan tekanan psikologis. Namun, berkat perlindungan ketat dari orang-orang Pak Gunawan, semua konspirasi mereka gagal. Pada saat yang sama, mereka mulai menyerangku. Kampanye pencemaran nama baik yang lebih ganas dari sebelumnya dilancarkan. Mereka menyewa tim buzzer online untuk menyebarkan rumor jahat di media sosial, bahwa aku adalah wanita licik yang merekayasa masa lalu untuk menjebak suamiku demi merebut seluruh grup. Mereka menulis fiksi di mana aku adalah penjahat yang kejam dan Baskara adalah korban yang malang. Itu adalah kata-kata tak berdasar. Tetapi bagi orang-orang yang tidak tahu duduk perkaranya, itu sangat berpengaruh. Aku harus menghadapi tekanan publik sekali lagi. Ada hari-hari di mana aku takut keluar rumah, takut melihat koran atau internet. Aku hanya bisa memeluk putraku dan mendapatkan kekuatan dari senyum polosnya. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Pak Gunawan mempertaruhkan nama baiknya untuk membantah rumor-rumor itu. Media dan wartawan yang berhati nurani berpihak pada kami. Mereka meliput kasus ini secara langsung dan menerbitkan artikel investigasi mendalam yang mengungkap kecurigaan di balik proyek apartemen misterius itu. Opini publik perlahan mulai berubah, dan orang-orang mulai melihat kasus ini bukan sebagai gugatan cerai yang heboh, melainkan sebagai kasus pidana yang serius. Dan akhirnya, sidang terakhir digelar. Sidang yang menjadi sorotan seluruh masyarakat. Baskara Wijaya masuk ke ruang sidang dengan seragam tahanan. Penampilannya kuyu, matanya kosong. Wibawa seorang direktur utama di masa lalu telah lenyap. Ibu Hartati, yang duduk di kursi keluarga, seperti bayangan. Ia tidak lagi menangis atau berteriak, hanya menatap putranya dengan tatapan kosong. Saksi kunci, Jin Hyesung, naik ke kursi saksi. Ia mengungkap semua kebenaran tentang kecelakaan 5 tahun lalu. Suaranya bergetar, tetapi jelas dan tegas. Ia bersaksi tentang bagaimana ia diancam oleh Baskara, bagaimana ia harus melarikan diri dan hidup dalam rasa bersalah. Kesaksiannya, dikombinasikan dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang kami ajukan, melukiskan gambaran lengkap tentang kejahatan Baskara dan komplotannya. Sidang berlangsung selama beberapa hari. Satu persatu, orang-orang yang termasuk dalam kelompok kepentingan Baskara dipanggil. Mereka yang bersama-sama menggelapkan dana, memberi suap, dan menutupi kejahatan, semuanya tidak bisa lolos dari jerat hukum. Dalam pembelaan terakhirnya, Baskara tidak lagi menyangkal. Ia berdiri dan berbalik ke arahku, yang duduk di kursi korban. Ia menundukkan kepala. Suaranya serak penuh penyesalan yang terlambat. Anissa Kirana. Semuanya adalah kesalahanku. Karena ambisi dan keegoisanku, aku kehilangan segalanya. Aku menyakitimu. Aku melakukan dosa yang tak terampuni pada putra kita, dan aku melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan meminta maaf padamu. Aku hanya berharap setelah aku menebus dosaku, kau dan putra kita bisa hidup dengan damai.
Aku benar-benar minta maaf. Setelah mengatakan itu, ia menangis tersedu-sedu. Air mata seseorang yang dengan tulus menyadari kesalahannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Putusan akhir dibacakan. Baskara Wijaya dijatuhi hukuman yang sangat berat atas berbagai tuduhan, termasuk penggelapan dana dalam jabatan, penyuapan, pelanggaran undang-undang konstruksi, dan menyembunyikan pelaku kejahatan. Semua orang dalam jaringannya juga menerima hukuman dari pengadilan. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Hari itu, saat keluar dari pengadilan, langit terasa luar biasa cerah dan biru. Aku memeluk Bima erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Pertarungan panjang yang penuh darah dan air mata telah berakhir. Aku menang. Tapi ini bukan kemenangan yang membawa kegembiraan. Ini adalah kemenangan keadilan dan kebenaran, tetapi kemenangan yang dibayar dengan kehancuran sebuah keluarga. Pak Gunawan datang ke sisiku dan meletakkan tangannya di bahuku. Semuanya sudah berakhir, Anissa. Mulai sekarang, hiduplah dengan kehidupan baru. Kehidupan yang pantas untuk semua yang telah kau lalui. Aku menatap Pak Gunawan dengan berlinang air mata dan tersenyum. Ya, kehidupan baru. Tapi seperti apa kehidupan baru itu? Dan menjadi orang seperti apa aku setelah melewati mata badai? Setelah sidang yang menentukan itu, kehidupan semua orang yang terkait denganku benar-benar memasuki lembaran baru. Baskara Wijaya memulai masa tahanan yang panjang untuk menebus kejahatan yang telah dilakukannya. Ibu Hartati, setelah menyaksikan kejatuhan total putra dan keluarganya, jatuh sakit parah. Ia menjual villa lama yang pernah menjadi kebanggaannya dan kembali ke kampung halamannya, menjalani kehidupan yang tenang tanpa pertengkaran atau kesombongan lagi. Sesekali aku mendengar dari kenalan bahwa ia menjadi sangat tua, dan hampir tidak pernah keluar rumah. Mungkin, di sudut hatinya, ia menyadari kesalahannya, bahwa cinta buta dan perlindungannya terhadap putranya adalah salah satu penyebab yang membawanya ke jalan kejahatan. Aku tidak lagi membencinya, hanya tersisa rasa kasihan pada nasib seorang ibu. Dan aku serta Bima, kami memulai perjalanan baru. Kami tidak kembali ke villa lama yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Aku menjual rumah itu dan dengan sebagian uangnya membeli sebuah apartemen yang nyaman dengan pemandangan taman yang cerah. Sisa uang dan dividen dari grup kuputuskan untuk digunakan untuk hal yang lebih berarti. Aku mendirikan sebuah yayasan amal bernama Yayasan Kirana, sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum dan konseling psikologis gratis bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan. Aku ingin menggunakan ceritaku, pengalamanku, untuk memberdayakan wanita lain, untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa mereka bisa bangkit dengan kekuatan mereka sendiri dan merebut kembali hidup mereka. Aku terus bekerja di grup, tetapi tidak lagi memiliki ambisi untuk kekuasaan. Aku hanya ingin menggunakan posisiku untuk membersihkan sisa-sisa peninggalan Baskara, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan perusahaan yang berkelanjutan berdasarkan kejujuran dan moralitas. Bersama Pak Gunawan dan direksi lainnya, aku melakukan reformasi besar-besaran. Kami memeriksa ulang kualitas semua bangunan, terutama apartemen di Jakarta yang bermasalah. Untungnya, hasil evaluasi ulang menyimpulkan bahwa meskipun ada beberapa material yang kurang, tidak ada cacat struktural yang berbahaya secara langsung. Kami mengungkapkan semua kebenaran kepada para penghuni, dan dengan biaya besar memperkuat dan memperbaiki seluruh bangunan untuk memastikan keamanan mutlak. Biayanya mahal, tetapi tindakan ini membantu grup memulihkan sebagian kepercayaan yang telah hilang. Hidupku tidak lagi dipenuhi dengan pesta mewah atau barang-barang mahal. Sederhana, tetapi penuh makna. Setiap pagi aku mengantar anakku ke sekolah, sore hari menjemputnya, memasak makan malam bersama, dan membantunya mengerjakan PR. Di akhir pekan, kami berdua berjalan-jalan di taman atau berpartisipasi dalam kegiatan yayasan. Aku bahagia. Kebahagiaan sejati yang datang dari kedamaian batin, bukan dari materi luar. Sesekali, aku membawa Bima mengunjungi Baskara di penjara, bukan karena aku telah memaafkannya, melainkan karena aku ingin putraku tidak kehilangan kasih sayang seorang ayah. Aku ingin putraku mengerti bahwa ayahnya telah berbuat salah dan sedang menebus dosanya, tetapi ia tetaplah orang yang telah melahirkannya. Baskara di penjara telah banyak berubah. Ia menjadi lebih pendiam, dan matanya yang dulu penuh kesombongan kini hanya menyisakan penyesalan yang mendalam. Setiap kali bertemu putranya, ia menangis.
Ia menasihati putranya untuk menjadi orang baik, selalu mendengarkan bunda, dan tidak menjadi seperti ayahnya. Melihatnya seperti itu, hatiku pun merasa sedikit tenang. Mungkin hukuman dari pengadilan adalah satu-satunya cara agar ia benar-benar bisa sadar. Pak Gunawan tetap berada di sisiku seperti seorang ayah dan sahabat karib. Beliau sangat senang melihatku tumbuh dan menemukan diriku kembali. Beliau sering berkata padaku, "Anissa, ayahmu di surga pasti sangat bangga padamu." Setiap kali mendengarnya, mataku menjadi panas. Aku tidak mengecewakan harapan ayahku, harapan Pak Gunawan, dan yang terpenting, harapan diriku sendiri. Suatu senja, aku duduk di balkon, menatap kota yang mulai menyalakan lampunya. Bima berlari dan memeluk leherku, berbisik, "Bunda, aku paling sayang bunda di dunia." Aku memeluk putraku dan mencium rambutnya yang lembut. Hidupku, setelah melewati badai, akhirnya menemukan pelabuhannya yang tenang dan damai. Dan aku tahu, masa depanku, masa depan putraku, akan cerah. Karena kami telah belajar pelajaran paling berharga dalam hidup. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kau bisa terbang, tetapi tentang seberapa kuat kau bisa bangkit kembali setelah jatuh. Dan aku telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya.